Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Juma. Masya Kita sambil Allah. sehat Abang. Alhamdulillah sehat seperti biasa. Masya Allah. Allah Alhamdulillah. senantiasa melindungi kita semuanya sehingga kita Amin. bisa beraktivitas dengan baik. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Abang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat-sahabat kita pada sehat kan Insya ya? Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah, Masya Kita Allah. sambil menunggu nih Bang, menunggu Oten yang nyasar. Biasanya suka ada Oten nyasarnya ini. Jangan nyasar lah, betul-betul mau belajar gitu. Jangan yang Kita nyasar. kita berharapnya begitu Bang, berharapnya bertemu dengan Oten yang mau belajar gitu. Tapi kebanyakan banyak Oten yang nyasar. Oh, yang nyasar. Yang nggak mau Iya, belajar. yang tersesat. Masya Allah. Iya. Oke, Apa tema kita hari ini, Abang? tema kita yang mendasar aja. Yang paling mendasar aja. Ketuhanan ya, nggak jauh dari ketuhanan sih. Jangan ketuhanan. Terkait penyaliban aja. Karena yang bersentuhan dengan Islam Kristen itu kan salib. Salib ya. Iya. Ya, silakan teman-teman, kawan-kawan kita Kristen silakan yang mau belajar dan bertanya-tanya. Mumpung ada Siapakah guru yang kita, disalib? Nah, itu temanya. siapa yang Jadi disalib itu dua ya? arah. Iya. Siap. Jadi teman Kristen boleh bertanya ke Islam terkait salib. Ya, kita juga bisa menguraikan Al-Quran. Karena Al-Quran Siapa juga yang disalib? membahas salib kan gitu. Jadinya dua arah. Ya. Saya coba buat tema. Ini saya pakai komal kecil, akun kecil. Soalnya akun besar saya habis dihantam lagi sama badai. Iya. Kami juga Bang, yang Api Kepri yang satunya kena report juga kemarin. Ya gitu. Lagi kan sepi kan, jadi saya putar. Bang Zuma lagi diskusi sama siapa ya waktu itu. Otenya nih ngeyel. Kalau nggak salah penyalipan juga yang dibahas waktu itu. Baru 5 menit, Iya. baru 5 menit mutar Bang. Di bawah itu Langsung banyak oten memang pada kena tombak. langsung kena report. Iya, ya Allah. Kok pada tantrum ya, saya bilang. Ya itulah. Iya, kita utamakan ya yang kawan-kawan kita Kristen ya. Silakan naik atau Abang mau bernarasi dulu tapi belum ada Oten. Iya. Kita tunggu otennya aja. Ya, siap Bang. Tunggu oten kita biar apa ya, materinya itu nyampe. Kalau kita umat Islam Iya. ini kan udah jelas terkait dengan penyaliban. Kita udah paham betul bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, kan gitu. Iya. Al-Maidah ayat 33 pun ketika berbicara mengenai penyaliban, itu orang yang dihukum, yang disalib, orang yang dikutuk oleh Allah dikarenakan mereka membenci atau memerangi Allah, membenci, memerangi Rasul Allah, termasuk memerangi Nabi Muhammad dan seterusnya. Iya, betul. Begitu. Jadi kita tunggu saudara kita non Muslim. Ya, non-muslim, kawan-kawan kita silakan naik. Yang non-muslim ya, kita utamakan yang non-muslim. Karena kita sudah ada narasumber kita, gurunda kita, Bang Zuma. Lebih banyak, lebih bagus yang Kristen-Kristen, silakan naik. Iya. Kalau bisa naikkan 7 ya. Nah, 9 Ya, 9 dari orang. Kristen.
Yang Muslim Ya, dibawa aja dulu. Nanti kalau misalnya ya, kita butuh narasumber Islam, baru naikkan yang lain. baru naik. Iya. Ya kawan-kawan silakan Kristen-Kristen, kawan kita Kristen silakan naik. Yang mau bertanya-tanya silakan mumpung ada Bang Zuma. Menimba ilmu itu sepanjang masa, nggak kenal umur. Silakan yang mau bergabung, silakan multi guys. Oke. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, umat muslim dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kami bergabung di salah satu komal pergerakan, yaitu Komal Apologet Islam Indonesia Kepulauan Riau. Di sini tentu tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman non-muslim dan terkhusus kepada anak-anak saya, adik-adik saya muslim juga, supaya kalian antum semua tidak mudah murtad dari Islam. Kita awali kajian kita ini, siapa yang disalibkan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita dengar dan sangat familiar ayat ini. Bismillah wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma qatalu yaqina. Kata Al-Qur'anul Karim, mereka tidak yakin akan siapa yang dibunuhnya. Mereka nggak yakin. Apakah itu Nabi Isa atau bukan Nabi Isa? Mereka hanya mengikuti persangkaan mereka belaka. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Apa maksud dari ayat suci Al-Quranul Karim? Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau kita berbicara perbandingan agama, sahabat-sahabat sekalian, kami mengkaji Bible, menelaah, membaca, kemudian mengambil intisari cakupan yang ada di dalamnya. Karena Bible ini tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk dipelajari. Karena Bible juga adalah salah satu sumber ilmu untuk kemudian mengkaji data-data yang terkait dengan penyaliban. Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu yaqina. Kita lihat di dalam Yohanes 18, sahabat-sahabat sekalian. Siapakah yang engkau cari? Nah, jadi pertanyaan ini mengundang 1000 tanya. Siapa yang engkau cari? Orang-orang Roma pada saat itu yang bergabung dengan Yudas berdasarkan Bible Yohanes 18 ini, kemudian berkata, kami mencari seorang manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Berarti di situ tersimpul ragu. Mereka tidak bisa menetapkan kalau yang sedang bertanya kepada mereka ini adalah Yesus. Siapa yang engkau cari? Kata mereka, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Nah tuh, ini yang disebutkan Al-Quran. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin kalau yang mereka tangkap itu adalah sosok Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Andai saja mereka yakin, mereka nggak ragu, yang bertanya kepada mereka itu adalah Yesus, maka tentu menjawab pertanyaan itu, kami mencari engkau. Karena kurang yakin, maka mereka menjawab, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata yang bertanya? Akulah dia. Ini pindah ke narasi yang berbeda nanti.
Dalam kajian Islam, alladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham. Nah ini berat ini teman-teman sekalian. Yang pertama mereka kurang yakin, yang kedua mereka berselisih paham. Loh kok bisa berselisih paham? Yes. Setiap malam, setiap hari kita berselisih paham dengan mereka kok. Orang Yahudi sampai hari ini dengan orang Kristen berselisih paham kok tentang Yesus. Salah nggak Al-Quran? Tak salah. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham. Orang-orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah anak prajurit dari Romawi. Mereka menuliskan di dalam kitab tafsir mereka, Yesus itu diceritakan sebagai pendosa dan seterusnya. Tapi kalau mereka berkata tentang Yesus, mereka mengatakan Yesus adalah orang yang suci, orang yang dimuliakan. Berarti berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, kata Al-Quran, la fi syakkim minhu. Mereka berselisih paham tentang siapa? Tentang orang yang disalib tersebut. Jadi ada oknum yang disalib, tapi tidak membuahkan satu kesimpulan pada dua kelompok Yahudi dan Nasara. Tidak membuahkan manifestasi hasil, di mana ending daripada pekerjaan mereka itu membuahkan sebuah keyakinan. Tidak. Hebatnya Al-Quran itu di situ. Nabi Muhammad tidak hadir pada saat prosesi kejadian. Nabi Muhammad tidak ada di TKP. Para sahabat tak ada pada masa itu. Nenek moyang mereka tak ada hadir pada kesempatan itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengurai isi daripada keadaan mereka berselisih paham, mereka ragu tentang yang mereka salib. Kita sebagai penikmat apologet, pembela keyakinan Islam, apologet Islam, nyata di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Subhanallah. Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah tahu menahu tentang keadaan itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Sungguh, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu. Mereka berselisih paham, mereka bersilang pendapat tentangnya. Tentang Nabi Isa, mereka ragu tentang hal itu, yakni tentang pembunuhan. Mereka ragu. Itu kata Quran. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Ada yang mengatakan mati, ada juga yang mengatakan masih hidup. Nah ini adalah sebuah kedikdayaan bagi mereka percaya diri mengabarkan bahwa Tuhan mereka pernah mati. Ini sahabat-sahabat sekalian yang kita akan bahas dan sedang kita bahas. Kata Al-Quran, wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh manusia suci tersebut. Mereka tidak menyalibkan manusia tersebut, manusia suci tersebut. Melainkan kata Quran, mereka hanya diserupakan keadaan itu seakan-akan yang mereka lakukan adalah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi, bagi mereka Allah jadikan satu keadaan seakan-akan mereka melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kembali pada awal, wa ma qataluhu yaqina. Mereka membunuh tapi mereka enggak yakin. Mereka mengeksekusi tapi mereka enggak yakin. Apa pembuktiannya mereka enggak yakin? Ya tadi itu. Yohanes 18 nomor 5. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia, katanya. Akulah yang kau cari itu. Ketika ada kata akulah dia, sahabat-sahabat sekalian, anak-anak saya Muslim,
Dikatakan di dalam pengakuan Yesus sendiri di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah dia. Yang ditangkap sejenak tadi yang kita sampaikan Yohanes 18 nomor 5, mengaku akulah dia. Kalau kita berbicara mengenai kerangka satu keadaan, kerangka satu kejadian, kita lakukan BAP dari A sampai Z. Kata sang sumber, penyesat itu akan terlontar ucapan dari mulutnya dengan uraian kata menjadi satu simpulan kalimat, panjang atau pendek, yang pasti nyampe. Apa kata Yesus? Penyesat berkata, akulah dia. Ego emi. Itu. Akulah aku. Akulah dia. Sekarang, ketika ada penangkapan, oknum itu mengaku akulah dia enggak? Oh yes, mengaku akulah dia. Al-Quran datang membalur semua itu. Dibalur semua. Bahwasanya Al-Quran menarasikan mereka ragu. Al-Quran menarasikan yang mereka bunuh bukan Nabi Isa alaihi salam. Malah dia ada dua posisi yang harus dipertanggungjawabkan oleh iman saudara kita Kristen. Yang pertama, percaya nggak kepada Yesus? Percaya. Apanya yang Anda percaya? Ucapannya atau apa? Ucapannya. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada murid dan berkata akulah dia. Ente percaya? Percaya. Akan tergenapi nggak? Tergenapi. Berarti harus terbukti? Harus. Harus ada penyesat? Wajib. Mengaku akulah dia? Iya. Apakah itu sudah terjadi? Kapan itu terjadi? Nah ini. Kapan itu terjadi? Ada juga yang mengatakan itu nggak terjadi, belum terjadi. Nanti di akhir zaman terjadinya. Berarti mereka sedang meragukan apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu yang pertama. Mereka harus kita giring di situ. Percaya nggak ente terhadap ucapan Yesus akan datangnya penyesat yang mengaku akulah dia? Percaya? Percaya. Mari kita urai situasi keadaan yang diurai kemudian yang dicatat oleh pewarta di dalam Bible. Kita urut. Ketika Yesus mengucapkan itu, jauh setelahnya atau dekat setelahnya, karena Yesus mengatakan waktunya sudah dekat. Berarti uraian takaran kita adalah zaman detik-detik di mana keadaan itu terjadi di ruang lingkup murid-murid Yesus itu sendiri secara internal. Jangan kemana-mana dulu. Oh, ternyata sebelum penangkapan, sebelum penyaliban, memang ada oknum yang mengaku akulah dia. Itulah yang disalib. Nah sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, ketika penggarisan yang kita pakai mengukur ucapan Yesus, kita sudah membungkus oknum yang mengaku akulah dia. Ada. Yang mana? Yang disalib. Yakin? Yakin. Emang dia pernah mengatakan akulah dia? Iya. Berarti kalau dia memang adalah penyesatnya, berarti penyesatannya ini harus dibuktikan dong. Nah, lalu bagaimana kemudian membuktikan penyesatan itu? Ini poin yang terpenting. Kita nggak ingin mendikte, kita tidak ingin mendakwai, enggak. Tetapi kita minta pertanggungjawaban saudara kami Kristen. Kalau yang kalian ikuti itu yang mengaku akulah dia adalah Yesus anak Maria, kenapa dituhankan? Kenapa diibadahi? Ini perlu dijawab. Ini pertanyaan. Kenapa ajaran kalian berbeda dengan ajaran Yesus?
Kenapa rumah ibadah kalian berbeda dengan rumah ibadahnya Yesus? Kenapa cara ibadah kalian berbeda dengan Yesus? Kenapa cara mentahirkan diri Yesus dengan diri kalian berbeda? Kenapa meja makanan Yesus tidak sama menunya dengan meja makanan kalian? Kenapa hari ibadah kalian berbeda dengan hari ibadahnya Yesus? Kenapa Tuhan yang disembah Yesus itu berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? Kenapa kitab yang diajarkan Yesus berbeda dengan kitab yang kalian ajarkan? 1000 tanya, butuh jawaban dari saudara-saudara kami Kristen. Buktikan. Buktikan. Karena pada level pertama, ilustrasi pertama dalam BAP, berita acara pemeriksaan terkait dengan ucapan Yesus bahwa ada penyesat mengaku akulah dia, kandidatnya yang kita temukan baru satu. Baru satu. Yaitu dia yang ditangkap mengaku akulah dia. Kalau ternyata itu bukan, lalu oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti Yesus ini terindikasi apa? Katanya ada. Datang kepada muridnya, mengaku akulah dia. Dan yang kita temukan baru satu. Ada atau nggak ada? Ayo. Ada nggak yang mengaku akulah dia? Kata Yesus ada. Kata Kristen, ada nggak? Nggak ada. Kalau yang saya temukan sejauh saya belajar, hanya ada satu oknum yang mengaku akulah dia itu. Sebut Yesus. Kemungkinannya, ini pertanyaan, kemungkinannya yang mengaku akulah dia ini adalah oknum yang bukan Yesus, yang berpura-pura atau ngaku-ngaku Yesus. Itu kemungkinannya. Atau kemungkinan yang kedua, Yesus sendiri yang menjadi penyesat itu. Kemungkinan, ini kita tidak mengatakan dia penyesat, enggak. Tapi saudara Kristenlah yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada kita. Karena sampai hari ini baru satu oknum yang mengatakan akulah dia. Baru satu oknum. Tidak ada oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia ini. Baru oknum yang disalib ini. Sedangkan Yesusnya mengatakan penyesat itu datang kepada kalian, memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah yang satu yang datang itu baru yang ditangkap, yang mengaku Yesus, yang mati disalib, yang disembah saudara kita Kristen. Kalau ternyata yang ditangkap, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga itu bukan penyesat. Kalau bukan ya teman-teman, kita tidak mengatakan itu mutlak, enggak. Kita menunggu saudara Kristen kita untuk membuktikan. Tapi kalau ternyata tidak ada oknum lain yang mengaku akulah dia, selain daripada yang ditangkap, selain daripada yang bangkit pada hari ketiga ini, lalu siapa? Lalu mana? 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 Mana yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap, selain yang kalian sembah? Mana? 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 Nah, mana? Mana? Ada? Ada? Kalau ada naik ke sini, tunjukkan kepada kami. Kami ingin tahu di mana oknum itu mengaku akulah dia, di mana oknum itu datang kepada murid Yesus, di mana oknum itu memiliki banyak pengikut. Mana? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Hoi! Oh, ternyata Oten belum ada. Kita sapa dulu. Masya Allah.
Subhanallah. Jadi Jadi itu PR-nya saudara kami Kristen, silakan naik ke sini. Kalau memang ada yang mengaku akulah dia selain yang kalian sembah itu, kasih data kepada kami supaya kami bisa kemudian menelaah, oh ternyata yang disembah saudara kita Kristen itu bukan satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia, atau makhluk atau sosok yang mengaku akulah dia, tapi ada makhluk lain yang mengaku akulah dia. Nah, mana itu? Mana? Silakan ke sini jawab pada kami. Silakan yang lain. ya, selamat siang Bang Jai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya Bang Jai, ada yang mau disampaikan Bang Jai? Kita lagi mencari kawan Kristen ini. Oke, siap, Supaya- cuma sama menyampaikan. Ya, Saya penggemarnya Bang Zuma, itu aja. oke. Masya Allah, syukran. Makasih bang. Iya, saya sering mengikuti Bang Zuma, saya mau naik itu nggak pernah naik itu. Sekarang yang baru bisa Alhamdulillah. Bang Zuma ini. Alhamdulillah. Baik. Saya mencari-cari akunnya Bang Zuma itu sudah 1 minggu nggak ketemu. Nah ini baru saya lihat muncul di sini. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya, Alhamdulillah sudah ketemu. Warahmatullahi Ya itu wabarakatuh. saja host. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya deh. Oke, Bang Jai, izin ya kami turunkan siap, supaya ada kawan Kristen kita yang naik ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut Bang Zuma. Ya dek. Tadi Jadi- saya di Komal. Ya lanjut. Ya, Lanjut. selamat. Ya, jadi buka mute-nya, Dek. Ngobrol Iya, aja sama Abang dulu. Kita Ya, sambil mau- narik. Iya, siap. Ya, tadi narasinya gimana? Bang Zuma sempat kepotong nggak sama Bang Jai tadi atau ini mau dilanjutkan? Silakan Bang Zuma. Enggak, tadi saya hanya ingin mengatakan, tadi saya naik di Komal Kristen, Komal yang menghujat aparat, menghujat NKRI, menghina negara kita ini. Saya naik ke atas, mereka kalau nggak salah 7 apa 8 orang. Dikasih mereka waktu 2 menit. Saya muslim sendiri, dikasih paling terakhir berbicara. Ya. Ya, mereka membahas tentang toleransi. Jadi saya minta waktu untuk dikasih juga saya separuh dari mereka. Mereka kan ada 8, kali 2 kan berarti 16. Saya cuma minta 7 menit doang. Artinya ketika saya minta 7 menit, berarti kan sisa 5 menit lagi. Karena tadi udah dikasih sesi cuma 2 menit. Betul saya dikasih 4 menit kok nggak salah. Tapi yang lain juga diikutkan dikasih masing-masing sama. Ya sama aja. Sami mawon. Ya. Saya ditambah memang waktunya. Tapi yang 8 orang ini juga ditambah juga toleransinya. Terus ini kita mereka membahas tentang keadaan Indonesia. Tapi yang dibahas apa? Al-Quran surah Al-Taubah, hadits, entah kemana-mana perginya. Bukan membahas keadaan yang sekarang. Lucu mereka gitu, lucu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman rekam tadi, ya mereka itu sudah berbicara, sudah melampaui batas. Ya, mereka menghina sekali, menghina aparat, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Rasulullah. Itu sudah berlebihan kali. Ya Allah. Berlebihan kali mereka. Iya. Admin saya diundang terus naik, tapi saya tidak naik karena admin saya mau ngapain ke atas. Iya. Saya diundang juga, tapi kayak mana saya mau naik ke atas? Saya dikasih waktu dibatasin, dikasih waktu lagi ditambahin, tapi mereka yang 8 orang juga ditambahin, ya sama aja. Lagian mereka nggak ada ilmu, kebencian aja yang dibahas tentang kata Allah, katanya lebih dulu orang Arab, ya non Muslim sebut Bahannya lagu itu lama. ya Bang Zuma. Iya. Dari dulu. Betul. Nggak berkembang gitu mereka itu. Entah dari buku-buku apa yang mereka pakai. Udahlah, itu masalah Nusantara ini kita percayakan kepada pemerintah kita. Kurang apa lagi pemerintah ini terhadap kita sebagai umat beragama? Ya kan? Negara tidak membeda-bedakan suku, negara tidak membedakan kemudian agama. Semuanya baiknya. Suku-suku di Indonesia ini semuanya baik. Nggak perlu lagi bahas-bahas kayak gitu. Yang kita bahas sekarang ini
lakum dinukum waliyadin. Agamamu dilindungi negara, agamaku juga dilindungi negara. Maka kita buat garis. Agamamu ya silakan menjadi Kristen ria. Kami pun demikian adanya. Kami berislam sesuai dengan agama kami. Maka kami tidak akan menyentuh esensi dari agama kalian, baik itu istilah-istilahnya atau apapun itu. Harusnya kalian juga melakukan hal yang sama. Jangan kalian masuk menggunakan istilah-istilah Islam supaya kita tidak ribut. Silakan menjadi Kristen leluasa kalian memberitakan kitab kalian itu. Silakan Anda ajarkan kekristenan kepada siapapun. Tapi dengan Anda menjajakan Kristen, jangan menjajakan agama kalian pakai bungkusan Islam. Kitab, kalian sebut Alkitab. Paulus, kalian sebut Rasul. Pneumahotheos, kalian sebut Roh Kudus. Kan lucu, istilah-istilah Al-Quran, istilah Islam diambil. Katanya mau berkristen sesuai dengan agama Kristen, kok jadinya Islam? Kitabnya Islam, nabinya pembawa agamanya Islam, Tuhannya pun Islam. Jadi Kristen itu mana? Mana Kristen itu? Mana? Kristen itu mana? Untuk menandakan kalian Kristen cuma dari segi hari ibadah aja, minggu. Tapi kitabmu namanya juga Alkitab, ikut-ikut Islam. Sebutan Tuhanmu kau sebut juga Allah, ikut-ikut Islam. Terus kapan identitas kalian itu bisa kalian pakai? Kelihatannya kalian itu krisis identitas. Kitab kalian pakai Alkitab. Nama Tuhan kalian sebut Allah. Paulus kalian sebut Rasul. Alamak, sekalian aja nanti Natal kau sebut Idul Fitri. Aneh. Ya gitu juga, Bang. Ya itu makanya. Negara kita ini menjamin setiap negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Jangan agama orang yang kau jalankan. Agama masing-masing. Agama orang yang kau jalankan. Kayak mana ceritanya? Ini kelirunya kalian itu di situ. Cobalah sedikit ya punya wawasan keagamaan yang lebih mumpuni di dalam beragama. Ini negara kesatuan harus dijaga dengan baik. Kita yang berdialog tentang agama ini harus mewarnai diri kita dengan agama kita dong. Jangan warnai agama kalian dengan agama Islam. Jangan. Supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada kemudian abu-abu. Islam, Islam. Kristen, Kristen. Nah gitu. Kita saling menghargai. Ini enggak. Islamologi jadi materi andalan di STT. Lembaga kitab kalian mengatasnamakan Alkitab. Apanya itu? Hah? Krisis jati diri benar-benar. Coba lembaga gedungnya itu dirubah tuh. Gedung Lembaga Bible Indonesia. Nah itu baru top. Baru Kristen sejati. Ini di situ jelaslah lembaga Alkitab. Loh kok jadi ke Al-Quran? Gimana sih saudara kita ini? Katanya Kristen. Ya Kristen lah. Kok jadi lembaga Alkitab? Gedungnya besar pula tuh. Lembaga Alkitab. Alamak. Alkitab pula disebutnya di sana. Biblos atau Biblika. Atau tablika Indonesia lah. Lari ke kitab suci umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Jangan. Habis itu kalian yang merasa salah apa? Benar. Kalian merasa yang terzolimi. Kalian merasa paling sakit. Wah parah kali bah. Alkitab loh. Alkitab itu nama lain dari Quran loh. Mana ada Alkitab di Bible? Nggak ada. Tapi kalian menganggap itu sudah biasa, sudah mendarah daging. Kitab kalian itu disebut Alkitab. Saya sarankan kepada seluruh umat Islam yang berdialog tentang agama Islam Kristen, jangan pernah menyebut kitabnya saudara kita Kristen dengan sebutan Alkitab. Jangan. Hargai mereka. Kembalikan marwah kitab mereka dengan sebutan Biblos.
atau Biblika. Jangan kita ikut-ikutan menganggapnya kitab dengan Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Mereka punya nama sendiri kok. Seperti itu saudara-saudara. Silakan. Bang Zuma ini. Oke, Kenapa? saya mau sapa-sapa dulu Bang Zuma ya. Ya, Aku silakan. Ngocehnya udah. dulu. Bang Marsal, Bang The Power, selamat siang, selamat sore, selamat bergabung. Monitor. Selamat sore. Bang Marsal dan Bang The Power ini ada Zuma atau Kristen? Turunkan kebencian tadi. Sebentar, Bang Marsal, Bang The Power, Islam atau Kristen? Bang Marsal, Islam atau Kristen, Bang? Noise Saya ini Muslim Bang jadi Marcel. kebencian. Tolong turunkan. Noise Oh ya. siap. Iya, Oh, noise salah Bang. pencet. Oke, izin saya turunkan Bang ya. Bang The Power. Ya, turunkan. Oke, siap. Turunkan. Terima kasih Bang. Oke, Pencet tadi. Bang The Power, Islam atau Kristen, Bang? Jaringannya merah dia ini. Kristen. Bang The Iya. Power. Oh, Kristen. Oke. Masih Kristen ya. Bangga pula nyebutnya Kristen. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Atau mau menanggapi dari narasi-narasi Bang Zuma dari awal sampai ini tadi? Tapi ingin menanggapi aja itu narasi Bang Zuma tuh yang mengatakan bahwa ini menggunakan kata-kata dari Bang The Power, dari sebelum dilanjut, segala macam. maaf, Ini Bang The Power, saya instruksi sedikit. Jaringan Bang Power ini lagi tidak stabil di sini. Lagi merah. Coba dikondisikan dulu Bang The Power. Bang The Power, bisa dikondisikan? Bang MBN, Assalamualaikum Bang MBN. Selamat bergabung Bang. Bang MBN. Bang Monitor. MBN, Assalamualaikum. Ya, monitor. Bang The Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman Muslim ditahan dulu ya permintaannya. Ini banyak yang Muslim ini yang minta naik. Biar Oke. ada diskusi, biar kita kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen ya. Oke, mantap. Teman-teman Mas. Kristen silakan klik. Yang Kristen silakan. Klik permintaan untuk naik. Bang The Power, buka Permintaan. mic-nya coba. Bang The Power. Power. Buka Cari mic. jaringan yang bagus deh. Iya. Coba ini kayaknya udah benar. saya satu pertanyaan aja Oke, ke silakan. Bang Zuma. Ada satu pertanyaan aja. Itu duluan Islam apa Kristen? Itu pertanyaan. Pertanyaannya duluan Islam atau Kristen? Yang bertanya siapa tadi? The Power. Bang The Power, Bang Zuma. Kristen. Power ini dari Kristen, Bang. Oke. Islam itu artinya damai sejahtera. Yesus itu juru damai sejahtera, juru Islam. Bahkan Yesus disebut di dalam Ibrani 5 nomor 7 sebagai orang soleh. Berarti lebih duluan Islam. Dan sampai kiamat datang, sampai kodok bisa pakai helm, tidak ada Yesus pernah mengajarkan Kristen. Yesusnya itu ajarannya penuh dengan referensi keislaman. Jadi Islam lebih dulu daripada Kristen. Kristen itu agama tempelan dari Roma yang dibentuk oleh Paulus. Silakan. Lah, kenapa ngambilnya di Ibrani? Itu kan kitabnya orang Kristen. Lah kan Anda bertanya tentang Islam kan? Iya kan? Kalau berbicara duluan mana ya kita harus punya referensi dong. Kitabmu saja Ibrani mengatakan Yesus anak soleh. Soleh itu identik Islam. Ada nggak Kristen disebut soleh? Pak Pendeta Petrus adalah orang yang soleh. Mana ada? Soleh itu identik dengan Islam. Soleh artinya orang yang mendudukkan perkara hidupnya, ibadahnya hanya kepada Allah. Yesus orang soleh. Di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani? Ada. Enggak ada kawan. Yesus itu orang soleh. Jadi lebih duluan Islam daripada Kristen. Karena sebelum Kristen muncul, Yesus lebih dulu menjadi anak soleh. Nangis. Loh,
Lah, Yesus orang soleh atau orang Kristen? Kutanya dulu. Itu Yesus yang kamu percaya itu Dia orang soleh. adalah Yudas. Lah, Bukan. Ibrani 5 nomor 7 itu Dia mana soleh? disalib. Kalau orang Yesus, Lah gimana nih? Aduh, kalau bukan Yesus level saya ini kalau yang gini. itu disalib. Ini bukan level saya ini. Itu tidak Di mana bang? Turunkan bang. Tanya dulu. Saudara, yang di Ibrani 5 nomor 7 itu berbicara tentang Yudas apa berbicara tentang Yesus? Yesus orang soleh. Soleh adalah Islam. Kalau dibilang Advent, Yesus orang Advent, Yesus orang Katolik, Yesus orang Protestan, baru Kristen itu. Tapi kalau berbicara mengenai soleh, laki soleh, perempuan soleha, itu. Tapi kalau dia di tengah-tengah antara laki perempuan, itu salahin. Bukan soleh, bukan Selamat soleha, siang, tapi Juma. solahin. Selamat siang. Ya, siang. Selamat siang. Baik, saya mau bertanya nih, sejak kapan bahasa punya agama, Bang Juma? Sejak kapan bahasa punya agama? Semua agama itu Belum. Dengar. Bentar dulu. Ya, Belum, kamu bertanya, saya belum, jawab. Juma. Iya, belum, bentar. Bahkan Tuhanmu yang bernama Alif Lam Lamah itu mencuri bahasa Arab. Sekarang Mati tunjukkan minyak. data sama saya, Juma. Sejak Mati minyak. kapan? Bagaimana ini? Gimana, ngeri kan? Ngeri nggak, bro? Sejak Enggak lah. kapan? Iya. Pertama nih. Ya. Boleh ngomong dulu nggak, host? Boleh. Oke. Pertanyaan Langsung saya poin aja adalah, bang. Pandian ada nggak langsung poin aja. perintah? Ada nggak perintah di Al-Quran atau semua nabimu atau semua ulama-ulamamu Ini kenapa ini? Teman-teman? menerjemahkan alif lam lam ha menjadi a l l a h latin itu, Juma? Jawab. Oke, baik. Jadi gini, saudara, terlalu jauh kamu itu melanglang buana bertanya sesuatu yang Jawab tidak ada aja, faedahnya. jawab aja, Juma. Ya ini saya menjawab. Jawab aja. Saya menjawab. Pertama tadi apa tadi pertanyaanku? Pertanyaanmu Apa tadi? dari mana Allah kemudian menciplak bahasa Arab kan? Bukan, salah kamu. Yang pertama Jadi, tadi, sejak kapan agama Sejak kapan? punya Islam? Oke, Oke? baik. Oke, Oke. jawab. Jadi Itu gini. dulu lah, nanti kita lanjut. Oke, baik. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah, jelas kaidahnya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi agama yang benar dari Tuhan adalah agama yang kitabnya berbahasa sesuai dengan bahasa kaum di mana nabi atau utusan tersebut diutus. Itu Al-Quran. Lalu Al-Quran surah Yusuf ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku Tuhan mewahyukan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab agar kamu wahai Nabiku Muhammad mengerti. Sekali lagi, Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Cakupan agama Islam menggunakan rasa, menggunakan makna, menggunakan kandungan, menggunakan tafsiran, menggunakan kemudian referensi yang bernama bahasa Arab. Jadi Islam Arab, diam dulu. Oh, belum menjawab Ya, dia. saya harus memahamkan Anda. Jadi Islam identik dengan bahasa Arab. Al-Quran identik dengan bahasa Arab. Apapun yang termaktub di dalam Al-Quran, baik itu tauhid, baik itu akidah, baik itu syariat, baik itu muamalah, hukum-hukum, implementasinya menggunakan bahasa ilahi, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Satu-satu. Sekarang saya balik nanya samamu. Oh, Saya balik belum, nanya belum. samamu.
Saya balik Pertanyaan nanya saya satu-satu. tidak terjawab, Satu-satu. cuma Satu-satu. saya jawab, Satu-satu. saya tanya Satu-satu. loh, sejak kapan? Satu-satu. Sekarang saya balik nanya samamu. Entar dulu, belum. Saya balik nanya samamu. Takut dia. Saya balik nanya Hai. samamu. Ketika Gitu doang Yesus kualitasmu. melakukan penginjilan kepada Bani Israel, Yesus menggunakan bahasa pengantar Ibrani, Aramaik, atau menggunakan bahasa Yunani? Jawab. Yang pasti dia bukan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang dicuri Saya Tuhanmu tidak yang bertanya bernama itu. Alif Saya Lam tidak Lam bertanya itu. Oke, Saya ya. tidak bertanya Yang itu. pasti Saya bertanya, dia- Yesus mengajarkan Injilnya kepada kaumnya Yahudi menggunakan Gimana lah bahasa Yesus? Ibrani atau menggunakan bahasa pagan Yunani? Jawab. Oke. Jadi kebotolan dia teman-teman, katanya Yesus mengajarkan Injil. Heran saya, Injil apa yang dia... Markus 1 Jangan nomor di-mute. 14, Markus 1 Guru nomor kalian saya 14. datangin loh, Dengar. Gimana sih kalian ini? Bentar, belum. Dengar. Nah, katanya mau dijawab. Markus 1, jangan Gimana sih? bernarasi kalau tidak ada ilmu. Kamu Lah kamu yang bernarasi tidak ada ilmu juga. Markus 1 Kamu yang bernarasi nomor tidak ada ilmu. 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Tuh. Kena kan? Kena. Jangan Tenggorokanmu kena. di-mute lah. Tenggorokanmu Ya, kena kan? tadi Kena. pertanyaan tenggorokanmu saya kena. si Jumaida ini tidak menjawab. Ketepak. Apa sih? Sekarang Apa sih? Sekarang Oke. kau jawab pertanyaan Sekarang, saya. Ketika iya, saya jawab nih. Ketika Yesus datang ke Bani Israel, Yesus mengajarkan Injilnya menggunakan bahasa Aram atau Ibrani, atau Yesus menggunakan bahasa penjajah, Oke. bahasa Yunani? Jawab, silakan. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Jadi inilah gurunda kalian, ternyata nggak ada ilmu. Saya jelaskan kalian tentang Kristenan. Yang pertama, Yesus tidak adalah memberitakan Injil karena dialah Injil itu sendiri. Markus Itu yang 1 pertama. 14. Yang kedua, dengar dulu. Nanti ke sana, tenang kau. Tenangin Markus dulu 1 ini, nomor jin gua 14, hiramu itu, Yesus Juma. memberitakan Tenangin Injil. dulu jin gua hiramu itu Juma. Udah, Anda Saya turun. jelaskan Anda dulu, ke boleh? gereja, colok Nah, pantat takut. pendeta, Takut. habis itu jilat Takut dia tanganmu. lihat. Enggak, saya enggak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh saudara Kristen yang meskipun masih bahlul, tapi tidak sombong dan mau belajar. Ngapain saya belajar sama orang yang bertentangan dan Ngapain saya berdebat, berdiskusi dengan orang yang bertentangan dengan kitabnya sendiri? Saya bukan orang gila. Yesus tidak mengajarkan Injil katanya. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Lah, Markus 1:14 Yesus mengajarkan Injil. Dasar bonyok. Makanya pesan saya kurangi makan asu kawan ya. Tahan-tahan sedikit itu mulutmu untuk jangan makan asu. Kalau kau makan asu terusan, kau cuma congor modal au-au aja. Tapi tak ada ilmu. Masa kau lawan kitabmu sendiri? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Ditampar Markus 1:14 Yesus mengajarkan Injil. Oten. Makanya kurangi makan babi, ya, biar otakmu itu sedikit agak berfungsi. Lanjut. Ya, saya sapa dulu nih yang baru bergabung. Cappuccino, selamat sore. Cappuccino. Cappuccino. Oh, sudah turun. The Power, monitor The Power. Ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang di bawah yang mau berdiskusi. Ya, masuk. Ya, lanjut. The Power ini yang tadi kan? Ya, yang tadi yang Kristen. Ya, kawan-kawan Kristen yang mau bergabung silakan multiges. Untuk kawan-kawan Muslim, mohon maaf, ya ditahan dulu ya multigesnya. Kita khususkan untuk kawan-kawan kita Kristen ya. The Power ini jaringannya nggak stabil ini. Suruh cari tempat dulu lah biar jaringannya itu bagus. Ya kan kepental ya. Coba ya, ini ada berapa yang multi ini? Oke, 5 guys. Brahms. Coba Brahms ini Islam atau Kristen ya? Coba saya kasih naik dulu sebentar. Halo, selamat sore Bang Bram. Ini banyak yang Muslim ini permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Bram, selamat sore Bang Bram. Bang Bram monitor. Kalau tidak saya turunkan ya, izin. Waduh. Ini banyak muslim semua yang di bawah nih. Iya. Kawan muslim tolong ditahan dulu ya, yang muslim. Kita khususkan supaya ada diskusi, kita khususkan bukan teman-teman yang oten. Ini yang baru naik nih siapa? Faizak. Faizak, selamat siang. Bang Faizak, selamat sore. Faizak. Waduh, iya itu. Udah saya turunkan, izin saya turunkan ya. Maaf. Turunkan aja, nggak ada jawaban. Mohon maaf. Multi tapi nggak ini dia. Ya mungkin teman-teman Kristen yang di bawah yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma silakan multi. Nanti host dan moderator akan menaikkan, silakan. Nggak ada Kristen satu pun di sini. Ya, siapa Det yang baru naik? Oke, Kang Hermas sandal kanan, selamat sore. Kang Hermas sandal kanan, selamat sore. Di Mars kakak, saya sih ngambil di rumah. Sandal kanan. Monitor. Kang Hermas. Monitor. Waduh, iya tuh orang ini. Multi tapi nggak ini loh, disapa. Saya turunkan ya. Udah berapa kali saya panggil tidak di ini. Sandal kanan. Aduh. Kayaknya pada ini semua nih Bang Zuma. Pada tiarap semua nih Bang. Iya, saya lihat di bawah tuh cuman caci maki aja tuh di bawah. Naik dong, naik Iya. ke atas. Yang sedang kita bahas ini tuh siapa yang disalib dan siapa yang mengatakan akulah dia selain dari yang kalian sembah. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan siapa yang mengaku akulah dia selain yang kalian sembah, berarti penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia itu. Makanya saudara Kristen kalau naik jangan kejang-kejang. Langsung aja jelaskan. Begini Bang Zuma, Anda keliru. Di situ ada data yang kemudian Anda tidak baca di kitab ini bab sekian nomor sekian. Nih bunyinya. Nah itu. Jangan naik kejang-kejang sini. Silakan. Iya Bang Ishak. Sore Bang Ishak. Bang Ishak. Aduh kok begini semua ya. Bang Ishak. Udah saya izin saya turunkan ya. Ini pada multi Bang, tapi dikasih naik. Udah disapa nggak ini dia. Piye toh. Coba saya share. Iya. Kursinya terlalu panas kayaknya. Ntar ini coba saya share ya sebentar ya. Iya, bergetar kayaknya ada Bang Zuma di atas ini. Iya. Kalau nggak ada Bang Zuma aja. Ini kalian di bawah. Nih sudah ada Bang Zuma nih. Silakan naik, kawan-kawan Kristen. Pak Pendeta Christian mana, Det? Coba share ke dia. Det. Bentar. Pak Pendeta Christian kan ini dia. Iya, sebentar. Agak lelet juga nih kalau buka kamera. Ayo teman-teman Kristen 1,1K yang di bawah. Silakan, mungkin ada Kristen nih salah satunya di bawah yang berani untuk naik membantah argumentasi dari Bang Zuma. Silakan multi, silakan bantah apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma. Silakan. Kayaknya pada punah semua ini. Pada tantrum. Lagi kena flu. Flu ayam tapi.
Ya mungkin nggak apa-apa dah, ini aku kasih kesempatan naik apa teman-teman muslim dulu, nggak apa-apa nih, sementara nggak ada Kristen, coba satu-satu saya kasih naik, siapa tahu mau ini sapa-sapa dengan Bang Zuma. Ya apa lah, kasih kesempatan. Iki 5 apa nih, Iklima ya. EN Squad, selamat sore. Iklima EN Squad monitor. Iklima EN Squad. Aduh, piye no. Nah, mudah-mudahan. Ngapain Kilimurti tapi tidak ini. Nah kan aneh, yang naik itu nggak ada rohnya ya? Iya, Nggak ada rohnya kayaknya. Adil Firdaus Abdi Hasibu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya leput. Salam dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ngepen dekat Bang Juma. Aku kalau Bang Juma lagi lab. Oh, sampai dari pagi sampai sore. Aku Iya Bang, nonton. Insya Allah, Alhamdulillah. Wah, ada Dinda Nanda Fadil. Fadil Firdaus ini yang sakit ini ya? Anu Bang. Iya. Adil ya. Oke, itu saja. Udah puas aku bisa Iya menyapa. Bang. Nah, terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa langsung berbicara sama Bang Zuma. Salam sehat semuanya ya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya itu aja. Mudah-mudahan semua sehat, walafiat, panjang umur, selalu berdakwah. Itu aja. Amin. Baik, terima kasih. Iya, Mas. Izin turunkan kaos. Ya, Oke, makasih ya. silakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adil. Gimana Abah sehat? Tadi habis ke laboratorium tadi, hasil lab. Gimana hasilnya nak? Hasilnya besok Abah. Fadil balik lagi besok ke RS. Alhamdulillah. Tapi masih minum obat kan ya? Iya obat 4 hari lagi nih. Nggak boleh diputusin. Oh iya. Ya besok semoga hasilnya negatif. Biar Fadil nggak ada minum obat lagi. Ya syukur Alhamdulillah. Biar sembuh total. Tapi kaki udah agak nggak luka lagi? Kaki luka tapi nyerinya udah berkurang. Ya syukurlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sulaiman dari Madura. Dari Madura Bangkalan. Madura Bangkalan. Madura. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang Aceh? Lanjutkan, semoga lancar. Oke. Amin. Oke, terima kasih ya. Kami izin turunkan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nasib, selamat siang. Bu Nasib. Aduh. Bentar lah, izin saya turunkan ya. Ini sakitnya begini nih. Mungkin itu tapi nggak ada ini. Kawan-kawan Muslim, mohon maaf ya. Kami utamakan yang Kristen ya. Supaya ada diskusi gitu. Yang Muslim ditahan dulu ya permintaan requestnya. Cuma moderator yang lain mohon ditahan dulu ya untuk ini. Arsifa, selamat siang. Oh, wilujeng siang. Assalamualaikum buat Bang Juma dan semua tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kumaha damang.
Baik, Masya Allah. Makasih abangku. Saya nih penggemar Bang Juma dari Jawa Barat, dari Tasikmalaya Bang, deket dengan Bandung. Alhamdulillah. Ya, Iya. saya baru pertama nih sering melihat Bang Juma, tapi baru sekarang nih nyapa langsung sama Bang Juma. Alhamdulillah jadi penjaga akidah Islam Indonesia nih buat Bang Juma ya. Terus Bang Juma semoga sehat dan panjang umur. Amin, amin. 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 Doa yang sama buat abang juga ya. Begitu Bang. Iya, iya. Iya, Bang Arsifa izin diturunkan ya, udah selesai ya? Oh, atos mangga. Bang Juma ngerti dia. Iya, terima kasih ya Bang. Oke. Iya, kami kok fokus ke yang Kristen ini ya Bang, biar ada diskusi, biar ada pembelajaran yang kita dapat gitu. Ya, muhun. Ya. Abdul Jalil. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma Waalaikumsalam warahmatullahi dan kawan-kawan. Saya mau nanyakan, itu kegiatan KKR dari Suli Lubis itu kayaknya banyak orang Islam yang, apakah benar itu orang Islam yang berobat dengan dia? Kalau memang bukan orang Islam, itu tolong dihentikan Bang Zuma, kegiatan Suli Lubis itu. Ya. Kalau dia sekedar untuk ngobatin orang yang sakit, tidak masalah. Yang penting dia tidak memaksa pasien yang Islam untuk ikut menyembah Kristus. Itu nggak boleh. Tapi dia bilang, tolong sebut katanya dengan nama Yesus katanya. Berarti itu sudah penggiringan akidah, itu pendangkalan. Iya. Itu nggak boleh. Dia orang pasiennya tuh pakai itulah apa yang dia omongkan diikuti dengan nama Yesus, dengan nama Yesus itu. Kan kita akhirnya merubah iman kita kalau ngikutin dia itu. Ya harusnya Suli Lubis ini ke rumah sakit, cari yang Kristen, obati semua yang beragama Kristen. Jadi mereka nggak perlu masuk rumah sakit segala gitu. Ke rumah sakit atau dibayar sama ini Bang. Bisa juga dia dibayar sama gereja kepatikan supaya guru-guru mereka di sana itu tidak menggunakan kursi roda. Kan banyak paus yang kemarin itu pakai kursi roda juga supaya diobatinya biar bisa lari-lari, salto-salto kan gitu. Ya kalau bisa kita pakai kekuatan MUI kan misalkan, apa Bang Zuma dengan kawan-kawan bisa menghentikan kegiatan Suli Lubis itu. Alhamdulillah teman kita Ahad kemarin mereka bergerak ke tempat dia melakukan pembibelan kepada orang-orang yang terindikasi Islam. Karena dia terbukti ada video hujatan menghina Nabi Muhammad dan menghina Iya, Islam. benar itu. Menghina Benar itu. kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu setan. Itu. Iya. Ya gitu aja Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Silakan diturunkan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan ya Bang Abdul. Ya, silakan. Ya. Ya, yang Kristen silakan naik, kawan-kawan kita Kristen ya. Yang non Muslim silakan naik. Yang mau bertanya silakan. Pada tiarap semua ini atau nonton ini. Iya, yang banyak kan Muslim ini yang minta permintaan, Muslim semua. Kalau sesama Muslim nggak ada diskusi jadinya. Joker ini siapa nih Joker ini? Selamat sore Joker. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Ya,
Terima kasih host sudah dinaikkan. Selamat siang, assalamualaikum Gerundaku, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih ya Bang. Saya mau Sama-sama. menyapa Bang Juma juga dengan teman-teman Muslim yang lain yang ada di sini. Iya Saya senang bang, sudah beberapa makasih. tahun ya, sudah 3 tahun lebih lah mengikuti acara-acara debat ini. Banyak yang saya sudah dapat juga dari pencerahan-pencerahan guru-guru di sini. Terima kasih Bang Juma, sehat selalu ya. Saya dari Amin, Pekanbaru amin. Riau, Bang Juma. Masya Allah. Siap. Ya, subhanallah. Ya, izin, terima kasih host. Silakan diturunkan. Sehat selalu Bang Juma, panjang umur. Makasih doa yang sama bang. Bang Joke, Ya. barakallahu fiik. Sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Bang Joker. Waalaikumsalam. Izin diturunkan ya. Penyebar berita. Iya, kenapa? Agamanya apa? Agamanya lebih baik nggak punya agama kalau bikin rusuh. Waduh, Astagfirullah. ngeri. Buat apa Jangan punya agama curhat tapi lah. bikin rusuh? Anda yang Jangan bikin rusuh jangan bang, curhat jangan dong. bikin rusuh. Yang baik-baik aja nih kita. Iya. Dengar Orang dulu. penjajah Ngobrol aja kita santai usir aja. kok, apalagi perusuh. Santai Enggak. aja. Di Cidahu, yang Sukabumi, yang ada Kalimantan Barat, terus yang air-air ini Padang kemarin. Gimana pendapat Anda? Itu oknum bang, oknum. Mungkin kita kan nggak ngerti keadaan di sana itu seperti apa, di TKP kayak mana. Bang Juma, Mungkin ada dengar dulu. pemicu. Selama ini alasan kalian itu oknum, kalian nggak mau terbuka. Seharusnya kalau terbuka, Karena di Islam dilarang mengganggu orang ibadah bang, nggak ada dalilnya. aku juga paham deh. Baginda Nah, ya aja itu dulu dia waktu, makanya. Baginda aja dulu waktu meninggal orang Yahudi dia ikut ngantarnya. Kenapa umatnya beringas? Nah, berarti oknum, jangan bawa Bukan oknum. agama. Masa Lalu? oknum yang di Sukabumi itu rame-rame, terus yang di Padang Ya rame-rame? itu oknum, karena tidak ada dalam agama kami perintah seperti itu. Kalau yang ada oknum cuma, Hmm. kalau oknum itu 1-2 orang bro, ini satu RT. Yang namanya oknum itu artinya pelaku yang melakukan satu tindakan mengatasnamakan negara atau mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan kelompok, padahal agama, negara atau kelompok itu tidak memberikan validasi atau legitimasi terhadap tindakan mereka. Itu oknum saudara. Gini Berbeda Bang, dengan penjajah beragama Kristen, memang itu bukan oknum, itu adalah nawaitu atau niat dari isi Bible, perintah jadi untuk gini, selama ini, memerangi, ini kan membunuh. Itu perintah di kalian kan Bible. oknum. Yang bom bunuh diri yang di Bali juga oknum, yang bom Karena bunuh tidak diri ada. yang di Anda Gereja ngerti nggak oknum. sih? Jadi seharusnya Anda ngerti nggak? jangan ada kata Jangan oknum Anda itu. mengatakan pelakunya itu adalah Islam karena agamanya. Tidak, itu oknum. Karena Oknum dalam itu agama harus satu orang, dua Islam orang bro. Tapi kalau udah gerombolan gitu bukan oknum namanya. itu oknum. Nah sekarang kalau yang Mayoritas Islam, tapi oknum karena tidak ada perintah dari agamanya. iya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. ya tapi kok kok berulang-ulang gitu. Lah, namanya oknum. Aduh, seandainya kalian mengatakan Jadi Anda ingin itu menuduh siapa ini? Anda ingin menuduh siapa? bukan menuduh. Lalu apa? Anda mau ngomong apa? Anda mau jelek siapa? Bukan, saya takutnya ada yang memprovokasi. Ya, Kan oknum itu. lah itu. Terus yang di Cidahu Sukabumi oknum, terus yang di Kalbar oknum. Lalu siapa pelakunya kalau gitu? Kalau bukan oknum? Tanya dirimu lah. Iya, saya sudah bilang oknum. Gimana sih orang ini? Berbeda kalau penjajah bang. Kalau penjajah itu memang kitab Anda yang perintahkan menjajah. Beda penjajah itu politik. Itu Ya, kan larinya ke politik. Wah, pandai-pandaian. kamu harus bisa Giliran membedakan. penjajah politik. Apa yang politik? Nggak ada politik. Kamu Politik harus itu, kamu harus politik bisa itu membedakan hanya satu garis dari sekian pasukan di dalam kan menjalankan imperialisme. hukum yang ada di dalam Bible. Politik pula. Memang politik. Nah, gini ku bacakan ya.
yang dimaksud politik. Kubacakan dalilnya. Nanti Anda bacakan juga kepada saya dalilnya. Namanya itu penjajah Coba saya bacakan dalilnya. Ulangan 20. Ini memang politik, tapi nuansanya agama. Coba lihat. Kenapa Apabila kamu engkau dengar. Apabila engkau mendekati suatu wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaianmu dan membuka pintu gerbangnya, maka wajib hukumnya semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak atasmu. Itu politik. Jadi pertama menawarkan perdamaian. Setelah lawannya kemudian menerima perdamaian, maka perbudak semua orang yang meminta damai samamu itu. Ini perintah dan itu dijalankan oleh agamamu. Itu yang dilakukan oleh agamamu tuh. Lalu dikatakan begini, lalu apabila mereka tidak mau berdamai, kepunglah mereka, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini perintah, ini agama disertai politik. Ini yang dipraktikkan Belanda. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran perintah untuk membunuh atau memerangi atau menjajah atau menjara atau merusak rumah ibadah atau mengganggu orang ibadah. Mana dalilnya dalam Quran? Silakan. Enggak, kalau masalah Belanda datang ke Indonesia itu namanya imperialisme, bro. Itu Bible yang melakukan itu, Bible, perintah Bible. Kutanya dulu saudara, kutanya dulu, yang pertama kali mendirikan lembaga Bible di Nusantara ini orang mana? Kan Indonesia ini mau direbut sama Belanda sama Jepang, itu mau Orang dijajah. Belanda. Orang Belanda yang pertama kali mendirikan lembaga Bible. Berarti memang mereka menjajah sambil menjalankan misi pemurtadan atau kristenisasi namanya. Kok bukan pula? Gimana ceritanya? Sekarang Itu fakta sejarah. Aduh, bukan Pak. Itulah kau gabung-gabungkan. Sebenarnya kau gabung-gabung. Kok gabung-gabungkan gimana? Sekarang yang saya baca tadi itu dalil dalam Bible atau bukan? Itu imperialisme namanya itu, bro. Enggak, yang saya tanya, yang dalil ku baca tadi itu dalil Bible atau bukan? Bukan itu patokan orang itu menjajah Indonesia. Lah, bukan itu gimana ceritanya? Itu perintah di dalam Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia terima perdamaian, maka ajaklah, perintahkanlah mereka untuk menjadi budakmu, suruhlah mereka kerja rodi bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Lalu apa? Setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Itu perintah, perintah dalam Bible. Itu Salah pula. Itu sudah ada Biblenya. Dengar, sudah ada Biblenya, sudah ada pelakunya, ada korbannya, masih juga katakan salah. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Kenapa Belanda tidak menjalankan itu lagi ke negara lain? Coba, kalau memang itu alasannya. Karena dia tidak ada lagi bangsa yang bisa diperbudak, nggak ada. Kalau memang nggak ada lagi bangsa yang mau diperbudak, semua orang sudah melawan. Coba aja lagi perhatikan. Coba lagi perhatikan isi Biblemu. Enggak. Pasti terjadi lagi. Berdasar argumenmu itu, kalau memang itu. Berdasar, itu fakta real, itu keadaan. Di mana mereka menjajah, di situ mereka dirikan gereja. Di mana mereka berbasis, di mana mereka membentuk basis, di situ pasti peninggalannya mayoritas agama penjajah. Di mana mereka bermarkas, di situ pasti tempat agamanya diajarkan. Begitu mereka pergi dari basisnya, pasti meninggalkan rumah ibadah dan pengikut. Itu fakta. Itu real. Jangan kau katakan tidak. Di mana Kristen menjajah, di situ pasti dia membuat sisa-sisa penjajahan. Berupa gereja, berupa pengikut, dan seterusnya. Itu fakta real. Sakit. Kayak mana? Memang itu faktanya kayak gitu. Nggak ada orang Yahudi datang.
Yang datang mengajarkan Kristen adalah penjajah. Penjajah. Anda campur adukan imperialisme Anda dengan campur adukan. Anda tadi membahas apa sebelum ini? Anda bawa yang di Aceh, yang di Bandung, di mana-mana. Apa? Saya bilang oknum, Anda campur adukan dengan agama. Giliran dikasih bukti, politik. Bergila itu semua oknum. Seharusnya kalau terbuka sebenarnya bisa selesai kan gitu. Tidak ada lagi Saudara, kan saudara, gitu. kalau pelakunya Islam itu oknum pasti, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Tapi kalau di agamamu itu politik berbungkus, tetapi isi dalamnya adalah isi cakupan Bible, perintah memperbudak, menjajah, menjarah, merampok, membunuh. Artinya Baginda juga kan nggak pernah berbuat begitu. Tapi kenapa kok umatnya gitu? Itu yang saya sayangkan. gitu loh. Itulah yang disebut oknum. Kayak itu kenapa kayak itu kan terserah Itulah lah. yang disebut oknum, Bang. Karena Ya, tidak berarti- ada perintah dan tidak ada contoh Iya. dari agama kami. Tapi kenapa kalau ada kejadian-kejadian semua oknum yang di Sukabumi oknum Karena tidak ada perintahnya di Islam, nggak ada perintah. Ya Bali oknum semua oknum kan gitu. Ya karena tidak ada perintah. Ya karena itulah terus alasan kalian itu makanya Ya karena selalu memang nggak ada berbuat. perintah. Apa sih? Kan selalu ada yang berbuat kan itu. Nah, ada perintah nggak di dalam kitab sucinya umat Islam berbuat begitu? Ada nggak? Tidak ada, tapi Nah, kenapa tidak bawahnya ada. gitu? Berarti Bawahnya oknum. gitu. Sementara kita kan nggak pernah membalas, mau dibakar kek, mau dihancurin kek, nggak pernah kita Bagaimana balas. mau membalas? Jumlah kami 87 sampai 88%, kalian cuma 6%. Sekarang Bunuh di diri. Manado, sekarang Bunuh di Manado diri itu sama namanya. Mau sekarang di membalas, Depok sama di membalas. Manado Coba angka kalian naik sedikit aja. Coba naik angka kalian sedikit aja. Hah? Sekarang Nggak usah sekarang terlalu yang jauh, Bung. pakai Mohon maaf provinsi, nih. Nggak usah terlalu jauh. Tengok Papua sana. Siapa pelaku di sana? Hah? Siapa? Ada dihancurin nggak sono musola? Nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Wow, 2016 masjid saya dibakar di Tolikara. Nah, itu cuma satu di antara berapa Cuman puluh tahun. cuman satu. Coba di NTT, Coba di aja, NTT coba di aja Manado. hancurkan semua Di NTT di musala yang Manado. ada di sana. Coba Ini aja baru kalau dua berani. bulan, ini baru Coba dua bulan aja kita bunuh sama- praktekkan isi Bible di sana kita bunuh kalau sama berani. apa? Coba Sama- hancurkan semua masjid di sana coba kalau Baru berani. sudah 2 bulan. Kau itu. Baru 2 bulan udah 3 kali peristiwa. Itu fakta real. Di mana kalian mayoritas, kita lihat keadaannya. Ayo. Aman Bebas tidak kemudian orang Islam membangun di tempat kalian yang mayoritas itu? Bebas nggak? Bebas lihat Manado. Nenek lu kiper, bebas apa? Barusan laporan dari Manado, musala itu ditolak. Pesantren mau didirikan di Papua ditolak. Piti-pitinya masih ada. Ada-ada aja. Lihat di Taput. Banyak masjid di situ, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakar. Banyak karena mereka umat Islam juga banyak. Mana banyak? Lihat dulu Tapanuli Utara. Segelintir itu. Umat Tapi Islam kita- di sana mana umat Islam di sana mau dirikan kami masjid. tidak mau membalas Mereka kejahatan mendirikan masjid di lingkungan kejahatan. mereka sendiri. Tidak sama seperti kalian. Kalian mendirikan gereja di lingkungan umat Islam. Mana coba? Di mana ada perkampungan Kristen, ada orang Islam masuk ke situ bangun masjid? Di mana itu tertulis? Di mana itu terjadi? Ada? Enggak ada. Banyak di Sumatera Utara. Jalan-jalan Di Sumatera dulu ke Utara ada masjid berarti ada umat Islamnya. Tidak tapi mungkin ada masjid tidak ada penduduknya. segelintir, Berbeda dengan tapi kalian. kan- Gereja kalian bangun di hutan belantara, nggak ada orang. Cuman radius dari beberapa kilo dari gereja kalian itu umat Islam semua. Saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang datang ke TKP. Sekeliling itu, sekabupaten itu Islam. Kalian cari di hutan belantara dirikan gereja. Untuk siapa? Untuk siapa gereja di hutan belantara kau buat? Untuk siapa? Untuk siapa? Sekarang saya tanya dulu Anda. Dan enggak usah kau bertanya, jawab aja dulu itu. Iya saya jawab. Hutan belantara bikin gereja. Untuk siapa datang ke situ? Oke. Ada umat mau menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya kok dilarang. Itu kan iblis Siapa namanya itu. yang larang? Siapa yang larang? Yang di Padang dihancurin. Apa yang dilarang di sana? Kan ada gerejamu di tempat lain. Ngapain kau bikin gereja di tengah umat Islam? Selalu merasa terzolimi. Paling cantik. Urusan keagamaan kan. Di mana kamu pernah lihat orang Kristen membludak di gerejanya mau ibadah tapi tidak muat? Di mana? Nggak ada kan?
kau bikin gereja sesuaikan dengan jumlah kalian juga. Apa salahnya? Jangan Itu karena kan bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit bikin gereja, pasal sedikit-sedikit. 29 Jangan karena diatur bisnis setiap warga sedikit-sedikit negara gereja, berhak sedikit-sedikit dan memilih gereja, agama sedikit-sedikit masing-masing. gereja. Itu Bapaknya pasal bikin gereja, 29. anaknya juga bikin gereja, tetangganya Karena kami bikin punya gereja, dia uang. juga bikin gereja. Mentang-mentang Kami ada punya perpuluhan uang. berlomba-lomba Nggak bikin pernah gereja. meminta Jemaahnya cuma 2 ekor. Buat tempat ibadah. Nggak pernah Nggak ada bikin itu, nggak ada. gereja. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Kami Itu punya nggak ada. uang bikin gereja. Ya bikin gereja, tapi nggak minta-minta pakai di aturan jalan. negara kita ini dong. Nah, sekarang gini bang, kalau minta Apa izin itu? dikasih nggak? Nggak dikasih. Iya pasti dikasih kalau memenuhi Enggak. syarat. Negara kita ini adil terhadap penduduknya, mau Islam mau Kristen. Katanya gereja banyak tapi sepi. Buat apa banyak? Kok nggak ada pengisi yang isi? Buat apa? Tahu nggak ceritanya gereja Yasmin yang di Bogor itu? Mulai zaman Soeharto baru sekarang berapa tahun baru berdiri? Udah puluhan Ya, tahun. baru ada isinya berarti. Ya iyalah, berarti berpuluh-puluh tahun baru ada izinnya. Nah sekarang kenapa isinya lambat? Apa alasannya? Kalian persulit, kalian ketakutan. Kok kalian emang saya umat Islam ini yang punya wewenang mengeluarkan izin? Ada-ada aja ini. Aduh, pemerintah lah. Ya berarti kamu menyalahkan pemerintah. Itulah kamu. Dari zaman Soeharto. Nah ini teman-teman sampai yang zamannya duduk di pemerintahan Jokowi. nih, ada orang Kristen nih keberatan. Kalian salah katanya mempersulit izin mereka. Dari zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto mereka ingin dirikan gereja katanya. Sampai sekarang baru keluar izinnya. Coba. Berapa tahun sudah? Kalian Pandai-pandaian. tidak mau kasih izin. Coba kasih izin. Kenapa jadi kalian kampret? Emang saya Islam itu duduk di pemerintahan apa? Ya artinya umatmu itu ceramain dulu. Kenapa jadi Islam di bawah-bawah? Yang mengeluarkan izin itu pemerintah, bukan Islam, koclok. Lagian juga kalau dirikan gereja, kayak di Makassar ini, dirikan gereja di tengah-tengah umat Islam, yang datang orang dari jauh. Nanti hari Minggu baru rame, sudah gitu motornya knalpot racing. Datang-datang teriak-teriak di rumah ibadahnya yang dipanggil Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ngapain Tuhan-Tuhan kami dipanggil di situ? Ya marahlah kami. Kau panggillah Tuhanmu. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Nah itu baru. Ini Allah yang dipanggil. Gimana sih? Watakmu ya. Aduh. Loh, kok jadi watak? Itu fakta, itu real. Bukan. Itu fakta, itu real. Sekarang contoh nih, contoh. Ini depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya. Jaraknya cuma 10 meter depan rumah saya nih. Itu non muslim, asal saudara tahu. 10 meter dari rumah saya non muslim. Radius 1 kilometer sampai 5 kilometer ke kanan rumahnya Islam semua. Ke kiri Islam semua. Ke belakang Islam semua. Ke kanan Islam semua. Depan belakang Islam semua. Tapi giliran mereka bikin acara, orang dari kampung, bahkan dari planet Pluto yang datang. Ribut di tengah kompleks ini. Entah di mana-mana parkirnya. Ada kami larang? Enggak. Mereka berjuber di situ. Menyanyi-nyanyi nyebut nama Allah. Karena Tuhan tempatnya Allah tidak ada gereja. yang kudus. Karena tidak diperbolehkan bikin gereja. Makanya Ngapain coba? tempat jauh datang. Anda harus paham dengan itu. Ngapain coba panggil-panggil Tuhan kami? Kalian bernyanyi-nyanyi panggil Allah, 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 Allah. Panggil aja Dewa, Theos, Bapa, Theos, Anak, Theos, Roh Kudus dibawa lagi. Theos Merpati. Nah itu baru betul. Ini udah nyanyi-nyanyi, mengganggu orang di kompleks. Nah, Panggil Tuhannya tuh pakai nama Tuhan kami. Itu Bang. Makanya kalau Anda ingin tertib, dengar dulu. Kalau Anda ingin tertib, ketika kemudian ingin melakukan kebaktian di kompleks, ya, teriaklah memanggil Tuhan kalian dengan nama Tuhan kalian, jangan pakai nama Allah. Teriaklah di situ sampai mulut kalian robek. Theos Bapakku yang di surga. Terpujilah namamu, Theos, Orang Kristen Arab juga nggak pakai Allah. Nah, ini bukan di Arab. Ini Arab kah? Ini Indonesia, Paman. Ini bukan di Arab. Ngapain kau pakai nama Tuhannya umat Islam?
Kenapa umat Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Arab panggil Tuhannya, bukan bahasa Indonesia? Ngapain coba? Sudahlah kau datang di kompleks kita, kau sebut nama Tuhanmu pakai nama Tuhan kami. Kamu parkir sana sini, belum lagi motor, belum lagi bau keteknya, Masya Allah. Bau keteknya itu aroma kandang babi itu jaraknya 1 kilometer kecium. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. AC di rumah saya ini ada 6. AC di rumah saya 6 tidak berfungsi kalau mereka pada ngumpul. Ketek itu tajam kali nusuk hidung. Bukan cuma cuci muka sama cuci hidung. Itu. Jadi bukannya kita tidak toleransi. Kita toleransi, bro. Cuman kalau kalian kebaktian itu panggillah Tuhanmu, jangan kau panggil nama Tuhan kami di situ. Katanya Kristen kok panggil Allah. Pribadi, bro. Sekarang umat Kristen yang ada di Arab itu bahasanya gimana panggil Tuhannya? Itu di Arab, Cak Ayu, ini Indonesia. Tadi katanya Indonesia dibahas, sekarang lari ke Arab. Enggak. Bahasa itu bukan milik pribadimu. Bahasa itu bukan pribadimu gimana? Itulah kamu. Islam itu identik dengan bahasa Arab karena kitabnya bahasa Arab. Istilah prinsip-prinsip bahasa Arab di dalamnya dan bukan cuma ngarab. Itu memang nama. Kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kalian datang depan rumah ala Bapakku yang turun ke bumi, masuk dalam rahim bunda, keluar jadi anak Allah. Apa itu? Coba keluar jadi anak Theos, atau keluar jadi anak Bapak, atau keluar jadi anak Yahweh. Itu nggak apa-apa. Ini anak Allah dibawa-bawa. Apa lagi? Teknologi TikTok ini kan milik kafir. Kenapa kau pakai? Makanya kalian tertinggal, bro. Wah, yang kayak begini aja kau protes. Karena Allah aja kau protes. Masalah kalau nggak dipakai nggak laku. Gimana usahamu kalau nggak dipakai nggak laku? Sekarang kamu naik. Kalian bikin temuan, kami tinggal nikmati. Tuh kami bayar, nggak gratis. Nenek lu kiper. Emang kami gratis gitu? TikTok gratis untuk Islam ya? Mana bisa? Kau pakai umroh sama naik haji. Nih kau naik onta aja kau. Ya, lucu ente ini. Lucu. Kalau hal itu yang Anda jadikan kemudian sandaran, aja kau kalau itu yang Anda jadikan sandaran, sekarang ilmu falak itu dari mana? Ilmu menghitung itu dari mana? Itu dulu algoritma itu dari mana? Ayo, aku di abad 11 ilmu menghitung. Tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Ilmu menghitung itu dari mana? Coba kutanya samamu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita mau uji nih ilmu hitung. Aljabar itu menemukan dunia Islam. Iya, sekarang kutanya dulu. Aljabar itu ilmu hitung kan? Nah sekarang ada nggak penemuan-penemuan di kalian itu yang bisa menemukan satu temuan yang tidak berdasar kepada ilmu hitung? Ada nggak? Iya, saya akuin kemajuan kalian. Makanya jangan kau bawa itu, jangan kau bawa. Makanya jangan bawa itu nggak paten itu, nggak paten. Nggak usah kau bawa itu, nggak usah kau bawa itu. Aku pernah baca sejarahnya, dia ada 11 semua. Nggak usah. Umat Islam, negara Islam, dengar. Negara Islam menghentikan kemudian ekspor minyak bumi, gelap gulita negara Kristen. Paham kau? Diam. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, sumber untuk operasionalnya itu adalah negara-negara Islam, yaitu minyak bumi. Diam, jangan kau banyak cerita. Sebagus apapun apa yang kau jadikan temuan, pesawatmu nggak bisa terbang kalau tidak ada minyak bumi. Komputermu tidak bisa nyala, listrik nggak bisa nyala kalau tidak ada minyak bumi. Dan itu semuanya dari negara-negara Islam. Paham? Jadi kita ini sebagai makhluk Tuhan saling membutuhkan satu sama yang lain. Jangan kau kemana-mana bahasnya. Oke, paham. Lucu ente ini. Aku paham, oke. Ya gitu dong. Gitu. Salaman kita, salaman. Cipika-cipiki, ketepak. Itu BBM itu dari dunia Arab. Oh sudah, katanya sudah kok dilanjut lagi.
20 tahun akan datang nanti itu minyak itu nggak dipakai, nanti kelaparan orang itu karena Eropa udah menemukan nanti dari sawit Kentut, dasar. dari kentut dipakai untuk terbangkan pesawat gitu. Mengandalkan minyak. Tai sapi dipakai masak. Tidak menguasai teknologi. Anda harus paham dengan itu. Di Eropa itu bikin minyak dari Sudahlah, dari bunga matahari. Udah. Sekarang bikin. Sekarang saya tanya gini aja deh. Apa yang ditemukan ilmuwan ada nggak berasal dari Bible? Saya akui itu dulu. Ya makanya. Udah. Ampun Bang Suma, ampun. Obat doang kalian yang bisa produksi dari Arab. Titik. Ampun Bang Suma. Udah ya. Udah. Jadi kembali kepada tema kita. Aku paham cuma di abad 10 kalian menguasai teknologi astronot. Kembali ke tema kita. Kembali sudah. Jangan nangis. Cuma sekarang kalian tertinggal. Harus paham dengan itu. Ya sudah, kalau sekarang kamu itu lebih maju, boleh nggak sekarang patung Tuhanmu itu kasih pakaian biar agak sopan sedikit? Bukan. Itu bukan urusanmu. Lah, kamu berbicara agama dengan teknologi. Bisa nggak patung Tuhanmu itu kau buat matanya berkedip-kedip, berjalan, kemudian bisa nggak? Emang dari sononya gitu kok mau diapain? Kita mau merubah itu. Berarti masih ketinggalan zaman berarti. Udahlah, nggak usah bahas itu. Pening aku dengarnya. Makanya SDM kalian itu tertinggal, bro. Kalian harus sadar SDM tertinggal gimana? Sekarang kau tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menjadi penemu kapal terbang. Siapa? Itu dari sekolah dari Jerman itu si Bibi kan? Iya, sekarang saya tanya siapa ya orang Kristen yang sekolah di neraka yang bisa nemukan pesawat? Siapa? Itu gurunya dari Jerman itu, bro. Bom itu penemu manusia tanpa anus. Banyak orang Kristen pulang. Nah, itu sekarang pertanyaan saya, orang Kristen yang selevel B.J. Habibie siapa? Banyak di Jerman orang. Iya, siapa? Ada orang-orang Medan juga banyak di situ. Siapa? Edis TV. Sudahlah Bang. Baik, dilanjut dulu Dinda. Dinda Dedi dikasih minum baygon dulu teman kita ini. Saya ibadah dulu sejenak. Kasih dia tua biar dia tidak mabuk. Cuma kalian sekarang tertinggal. Kau harus akuin itu. Paham? Apalah. Apa yang mau dipahamkan, Pak penyebar? Kalian tertinggal. Udah. Kalau Anda tidak membuka mata, membuka diri, akan terlindas kalian. Ingat omongan saya. Mana ada. Kita selalu bersaing kok kalau masalah teknologi. Mana sih? Sekarang ngomong itu jangan ini aja. Buktinya mana yang dari Kristen? Kan rukun Islam kelima itu kan harus naik haji toh. Rukun Islam lagi. Anda kan Kristen. Enggak, biar saya Anda ngurusin rukun Islam. Biar saya buka cakrawala kamu. Artinya kalau tidak ada pesawat, susah kali ngomong cakrawala. Anda kamu melaksanakan rukun Islam kelima, umroh ke sono sama naik haji. Kalau nggak ada pesawat, naik onta. Karena kita tidak menguasai teknologi. Paham? Oke. Kita nggak menguasai teknologi, tapi kita pengguna teknologi. Kalau nggak ada umat Islam, nggak laku teknologi kalian. Paham? Siapa bilang nggak laku? Ya iyalah. Orang Kristen di Indonesia cuma berapa? Cuma dikit. Kalian mau jualan teknologi di Indonesia nggak laku kalau nggak ada orang Islam yang make. Dengar, juara Olimpiade Matematika ke luar negeri bukan juara Olimpiade. Siapa penemu aljabar? Coba siapa penemu aljabar kalau bukan orang Islam? Aku paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren kali jemaat Kristen itu ya. Tapi yang jelasnya gini loh penyebar berita baik. Karena YHWH itu adalah katanya kan Tuhan Kristen. Adalah penerang dunia. Karena firman itu kan gitu. Firman itu adalah Allah kan. Ternyata terciptalah genset merek firman. Ada di toko-toko elektronik. Itu memang spektakuler kali penemuan Kristen itu. Ada genset merek firman. Sekarang gini. Jadi firman telah menjadi genset. Begitu. Ini nggak mau dibawa ke Biblenya dia. Coba di Bible itu ada nggak apa-apa. Ini kan nggak Bible ini. Ini begini. Memang keren kali ajaran Kristen. Iya, firman telah menjadi genset terang dunia. Firman bisa jadi buku nggak?
Firman bisa dari Iya. buku enggak? Nah, itu loh. Iya, jadi di situ Dari buku penyebar. aja bisa. Salah satu penemuan yang paling spektakuler dari Bible yaitu ditemukannya itu genset merek Firman. Karena Firman telah menjadi terang dunia. Makanya Iya kan? enggak, Jadi gimana, Bro? membuka cakrawala Ya, kelima makanya itu membuka mindak daripada jemaat Kristen sehingga Susah. Bible Kristen itu merupakan rujukan daripada ilmu pengetahuan. Terus apa yang Ditemukannya sepanjang hidup ular Yang makan 21? debu, maka terinspirasilah adanya usaha vakum cleaner. Nah, di situ memang brilian kali memang kitab Kristen ini. sekarang dia Tetapi begini loh, di bidang jasa juga ada memang tercatat di dalam Cuma Bible itu doang penyebar yang berita baik. ditemukan dari Arab, Sebarkan itu dulu doang ini yang berita ditemukan. baik. Ya, Bang Zumanya lagi spektakuler sholat. kali ajaran Bang Kristen Zumanya ini. lagi sholat. Iya. Cuma obat Jadi doang yang begitu ditemukan berita dari baik. Arab. Makanya gini loh, di saat daripada berita baik sudah menyebarkan berita baik ke seluruh dunia, kenapa nggak diberitakan sebagai berita baik? Orang-orang di negara maju itu telah meninggalkan gereja, bro. Keren kali. Karena Lihat begini, itu bro. Gini, dia di bro. Arab Saudi itu. Dengarkan, bro. Sebenarnya begini loh berita baik. Yang paling spektakuler itu, saya sebenarnya sakit hati dengan Damkar. Tim SAR. Sudah ada Tuhan Juru Selamat tertera di dalam kitab suci. Mereka ini bikin sakit hati aku aja. Mereka membuat tim lagi penyelamat manusia. Ini memanglah selamatkan jiwa kami katanya. Padahal Tuhan itu udah ada di situ, Tuhan Juru Selamat ya kan. Memang akiumu jongkok ya. Akiumu Memang jongkok. sakit hati kali aku. Enggak, akiumu jongkok. Iya. Apa Makanya korelasinya ke situ? IQ ku jongkok. Begini. Makanya Di saat saya daripada begini penyebar berita baik. Kalau saya Umatnya terus terang semua aja kalau itu saya dalam cerdas. krisis Bikin kejiwaan, Google, saya ngomongnya nggak akan satu-satu, menelpon penyebar. 911. Itu pintar. Kalian Penyebar. terbelakang dari agama Wih, Samaria, bro. spektakuler kali ajaran Kristen. Iya. Jadi Agamamu- keterbelakangan dari jemaat Kristen, negara Musa maju membawa telah Taurat. meninggalkan gereja. Gitu loh, bro. Eropa dan Barat telah meninggalkan gereja. Udah Muslim yang beli. Gimana itu? Mana dia? Milang. Spektakuler kali memang ajaran Kristen Bang ini. Gifari, Abang Gifari, selamat siang. Sebentar Bang Nasution. Kita sapa dulu Bang Nasution. Abang Gifari, selamat siang. Agamanya apa nih? Bang Gifari? Aduh. Kenapa kalian nih ya? Yang oten ya, coba yang oten. Yang Kristen, kawan kita Kristen. Silakan naik yang kawan Kristen. Biar ada diskusi, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik tadi gara-gara nyebar berita baik itu bilang belakang Islam. Saya itu tadi mau nanya ke dia. Dia tahu nggak syarat bikin tempat ibadah? Saya cuma cukup 2 menit udah tahu nih semua persyaratannya. Dia bisa nggak tahu gitu loh. Kalau memang terbelakang Iya. Islam gitu loh. Tapi Itulah. Mereka tuh kayak gitu, Bang. Cuman apa ya, nada-nada kebencian aja itu. ini sebenarnya tinggal di googling gitu loh. Semua saya tuh kadang kalau nonton live gini kan saya sambil googling, tinggal di googling kok saya bisa paham. Kalau ngomong Islam terbelakang, mohon maaf, ditipu Rob sama Edis aja kalian percaya tuh gimana ceritanya? Itulah. Itu pengikut Itu. Edis semua ini tadi, pengikut Edis banyak itu tadi. Pelajaran anak SD loh itu kalimat Rob itu. Kalau terbelakang kalian percaya, Edis tinggal ngomong apakah Muhammad Rob? Astaga, yang percaya itu cuman kalian Kristen, gitu loh. Iya. Iya, kalau orang Islam nggak ada yang menyangka itu. Nggak ada yang percaya itu. Carikan saya satu orang Muslim yang menyembah Muhammad. Ya nggak ada. Satu orang Muslim yang menyembah Muhammad, saya kasih Edis langsung 100 juta.
Enggak, begini Gitu loh loh. abangku. Kalau menurut saya Edis TV itu sangat keren. Kerennya di mana? Edis lah yang merupakan gambaran terjadinya ajaran Kristen. Karena gimana? Di saat daripada ajaran Yudaism diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka kekristenan membuat makna-makna tersendiri terhadap ajaran Yahudi itu. Itulah perjanjian lama mereka. Demikian juga Edis. Edis itu dia mengambil istilah-istilah Islam, dibuatnya pengertian seperti pengertian Kristen. Gitu. Maka keren. Makanya kalau bagi saya, Edis TV, jargon daripada kekristenan sekarang, ya Edis Kristus, dia memikul salib juga ya kan. Sama dengan Yesus. Di saat daripada Yesus Kristus bermasalah dengan tentara Romawi, dia membawa murid-muridnya itu sembunyi, melarikan diri. Demikian juga Edis. Kalau Bom-Bom nggak lepel dengan Edis, kalah Bom-Bom. Kalau Bom-Bom dia tetap di Indonesia. Lebih spektakuler Edis memang. Jadi kalau Edis dia bermasalah, dia lari ke luar negeri. Sama dengan Yesus. Memanglah kalau Edis TV sangat spektakuler. Gitu bro. Bang Tori ini nggak tahu juga. Maka disitulah. Itu makanya nih, ini saya perkuat statement saya ya. Carikan saya satu saja Islam yang menyembah Islam ya, benar-benar Islam. Yang dia sholat 5 waktu, dia baca Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran. Terus dia menyembah Muhammad Ibnu Abdullah. Saya kasih langsung 100 juta di depan mata kalian. Tapi dengan catatan dia Islam, benar-benar Islam, apalagi dia hafal Al-Quran. Wah, demi Allah, saya kasih langsung. Dengerin itu Kristen-Kristen di bawah. Kalau ada, kalau kalian masih percaya, PK Muhammad Trump, kalian tuh lebih terbelakang dari kami Islam. Kalau kalian jauh di Abang Anda. bawah. Jadi begini ya, Bang Anda, Bang Toris. Jadi mereka udah kepanasan. Di dalam diri Yesus ada Bapa, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dalam diri Yesus ada Bapa, dalam diri Bapa ada Yesus. Mereka udah pening. Udah nggak layak lagi ini diimankan, jadi ditularkan kepada Islam. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, Allah dan Rasul setara katanya. Jadi di sini menambahkan apa? Itu kan rumus dalam Kristen yang dibawakan oleh Edis selaku Kristen. Di saat jemaat Kristen itu taat kepada apa yang diajarkan oleh Edis, maka Edis juga makanya Edis Kristus. Nah di sini, iya, karena Kristen taat sama Edis, taat sama Paulus. Paulus juga Kristus. Matius, Markus, Lukas juga ditaati Kristen. Jadi setara mereka itu. Gini loh, jadi itulah tambah Tuhannya itu memang di Kristen itu nggak boleh poligami. Yang boleh poligami Tuhannya. Gitu loh, keren. Iya kan para hotel-hotel silakan naik. Buat host dan Pak Nasution dan kawan-kawan Muslim di sini, saya izin turun soalnya udah masuk asar di sini. Iya. Makasih Oke, Bang ya Bang, Toris. Assalamualaikum. Harapan sehat dan sukses untuk abang Anda si home di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan Kristen pesonakan dulu ke atas bagaimana Bakso, selamat sore, Bakso. kiprah daripada ajaran kasih. Ya, agamamu apa, Bakso? Hah? Kristen Kak. Oh, Kristen, oke. Bang Ogi Barber. Selamat sore. Bang Ogi, selamat sore. Agamanya apa, Bang? Halo. Ya. Kristen. Halo. Ini Bang Ogi Barber nih agamanya apa ini? Sabar Bang Bakso, sabar. Bang Ogi, kok berisik kali? Anda ada lagi di mana ini? Nah, izin turunkan ya, Bang Bang. Ogi. Oke, izin saya turunkan aja dah. Nggak jelas. Ya, Bang Bakso. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Iya. Sore Kak. Ya, selamat sore. Ini Bang Zuma lagi sholat ya, sabar dulu ya.
Anda mau bertanya ke Bang Oke, Zuma biar atau saya isi dulu kekosongan ini. ya sama Bang Nasution dulu ya? Nasution dulu. Iya, karena Bang Zuma Gurunda lagi lagi sholat. apa itu lagi ibadah. Iya. Iya. Iya, lagi Kalau ibadah. kami masih lama. Iya. Jadi seiring topik Abang Bakso. Tadi kan saya ikuti Komal ini. Iya. Kadang Selamat sore Muslim. Udah turunkan aja Del. Ih, Lamet-lamet turunkan aja. sih. Moderator yang lain, siapa yang kasih naik ini? Turunin itu. Nyampah ini aja dia. penghujat ini. Nyampah. Benci Bang Zuma itu nggak usah dinaikin, ngapain? Moderator yang lain, saya minta ini ya, untuk tidak ini ya. Yang kayak gitu tuh Ya, silakan, menghujat Bang itu, Baso. janganlah. Menghujat saya personal. ikuti Komal ini. Ya, Nah, tentu Iya saya, Bang Anda, silakan Abangku. saya melihat ini diskusi ini sepertinya kurang dewasa. Artinya kita tidak bicara substansi. Seperti Bang Juma lari ke regulasi tentang bukan Bang Bakso. Abangku, Tadi abangku itu kawan izin Kristen begini. yang Del. itu yang duluan. Enggak, artinya bukan bicara duluan. Artinya jangan digiring opini jadi opini enggak substansial. Artinya kita bicara agama dan Oke, keimanan. Ini kita ke berbicara substansial. opini. Kita ke substansial Buka ke sebagai tema, topik. ke tema. Kalau Karena gitu itu kembali ke tema. Iya, oke. Terima kasih Abangku atas peringatannya. Di dalam hal ini begini, Abang yang tema ini saya bernarasi lihat dulu siapa atau yang saya yang bernarasi disalibkan. Abangku? Kan gitu siapa yang disalib? Iya, benar. Iya, Benar. Iya, judulnya Menurut iya tema- siapa yang disalib. Menurut keimanan kami Kristen itu Yesus yang disalib. Oke, terima kasih Abangku. Jadi saya bawakan dulu arah berpikir kalau boleh. Kalau saya Muslim, saya berdasarkan kepada Al-Quran. Di dalam hal ini dikatakan di surah An-Nisa ayat 157 dikatakan, mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi di dalam hal ini, sebagai Muslim, kami mengenal bahwasanya seorang Nabi Allah diutus untuk Bani Israel dan di situ dinyatakan dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Di dalam hal ini yang membunuhnya siapa? Tentu kalau dalam Islam karena dia diutus untuk Bani Israel, pembunuhnya yaitu Bani Israel. Jadi yang dibunuh, yang diserupakan dengan Isa putra Maryam ini sesuai narasi Al-Quran adalah kita bisa lihat di kitab Yahudi itu sendiri. Yaitu di kitab hukum Talmud Yahudi Sanhedrin 43a nomor 20 di situ dikatakan Yesus Nazaret matinya dihukum rajam, dilempari batu, setelah mati mayatnya digantung di pohon. Jadi di dalam hal ini Bang Baksu, sedangkan Yesus Kristus katanya seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, dia disalibkan untuk menebus dosa waris Adam dan menebus dosa kutuk Torah. Berarti ada dua Yesus ini di kawasan Yahudi. Iya, di dalam iman Artinya Kristen, Yahudi itu Yesus kan Kristus. Gini Bang, Yahudi itu kan Iya, nggak silakan Bang. Kristen. Kan Yahudi Iya, bukan benar. Kristen. Ya jadi artinya gini loh. Menurut pemahaman orang Islam bahwa Yesus itu tidak disalib kan? Iya, tidak ada. Muslim tidak pernah mengakui adanya penyaliban di sana. Jadi siapa Yang ada yang dikatakan Al-Quran, yang dibunuh. Yang dibunuh Enggak, maksud siapa? saya Yang kan- dibunuh Bani Israel. Maksud menurut Al-Quran kan yang disalib itu orang lain. Tidak. Al-Quran tidak mengakui adanya penyaliban. Yang dikatakan Al-Quran di dalam surah Dalam An-Nisa ayat pandangan Islam 157. itu, ini Bang, dalam pandangan Islam itu, Yesus yang mati di kayu salib itu orang lain diserupakan dengan Nabi Isa. Tidak, iya begini. Yang dibunuh kata surah An-Nisa ayat 157. Yesus yang nggak dibunuh. itu Menurut adalah Kristen orang. itu Yesus nggak Iya. dibunuh. Menurut Kristen, Yesus Kristus disalib. Menurut Iya, tidak orang dibunuh, Israel, beda. Artinya Bani gini loh, Israel, Bang, harus kita compare arti kata disalib, dibunuh dengan disalib. di Al-Quran, Bang, di Al-Quran jelas Bang dikatakan di situ Bang Baso. Aku sekarang bicara Kristen sebagai Kristen ya. Saya tidak jadi mengarah menurut Islam lah itu kan. Tapi dengar dulu Bang, menurut Kristen dan Alkitab
Yesus itu kan disalib bukan dibunuh. Iya, Artinya saya Yesus tidak mengganggu itu, Bang. Saya tidak mengganggu itu, Bang Bakso. Menurut dalil Bible, selaku yang diimani Kristen, Yesus Kristus disalib. Tetapi menurut bangsa Israel, dengar dulu, menurut bangsa Israel, tertulis di Sanhedrin nomor 43A, nomor 10, Yesus Nazaret matinya dihukum rajam. Dilempari batu setelah mati. Jadi kami Muslim tidak mendegradasi dalilnya Yahudi, tidak mendegradasi dalilnya Kristen. Jadi kalau kata Kristen, Yesus Kristus disalib, nah di tahun 33, sementara ya bangsa Israel menyatakan Yesus Nazaret mereka rajam. Nah di sini sekarang yang menjadi pertanyaan di sini siapa yang disalib? Yang disalib di sini jelasnya gimana? Yang disalib itu adalah kesaksian Romawi ya Bangku. Bang Baso, benarkah? Nah gimana Bang? Gimana Bang? artinya gini loh, kita kan sekarang yang kita bandingkan antara ajaran Muslim dengan Kristen, kan gitu. Iya Bangku, ajaran Muslim dengan Kristen. Artinya iya benar. Biar diskusi gini loh Bang, dewasa. bagi kami Muslim, Nabi, justru ini semakin dewasa Bang. Ini semakin dewasa. Justru Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi Allah yang diutus untuk Bani Israel, bukan kepada bangsa Romawi. Maka di sini kami membicara yang dibunuh bangsa Israel gini, siapa? Bang. Halo Bang, ketika silakan, bangsa Bang. Israel, halo, kenapa? Lanjut, lanjut. Kan gini jelas Bang. Gini. Ketika bangsa Israel Bang? ketika bangsa Israel tidak secara kolektif atau menyeluruh menerima Yesus, memang kenapa tidak ya sebagai manusia kan? Ya wajar dong. Tapi ada yang mengikut kan gitu, bukan kolektif. Enggak, bukan itu apanya Bang, bukan itu intinya Bang. Abang jangan campuri dalilnya Bani Israel. Kami juga tidak mencampuri dalilnya Kristen. Kami juga tidak mencampuri dalilnya bangsa Israel. Cuman itu sebagai literasi. Maka di situ abangku, saya ajarkan kepada Anda sesuai dengan 2 Korintus 11 ayat 4. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan itu, kamu sabar sajalah. Itu dari si penyesat, jangan dipercaya. Maka di sini kita menemukan Yesus Nazaret dari bangsa Israel. Kalau kalian percaya ini akan merusak iman Kristen kalian. Nah ini peringatan saya kepada abang. Walaupun Artinya Yesus Kristus yang disalib katanya, dengar dulu Bang Bakso. Saya kanter. Iya Bang, nanti kan abang kanter, nanti abang kanter abangku, nanti abang kanter. Jadi, walaupun bangsa Israel tidak menyaksikan penyaliban seorang Tuhan di tahun 33, sabar saja Bang, wajib imani Yesus Kristus yang disalib menurut kitab Romawi ya Bangku. Supaya tidak rusak iman Kristen abang. Kan gitu. Setujukah abang hal yang demikian? Silakan abangku dijawab. Artinya gini loh. Silakan Bang. Ketika ada firman mengatakan bahwa jangan percaya Yesus yang mengklaim dia sebagai juru selamat, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan implementasinya, ya itu memang tidak kami terima sebagai umat Kristen. Itu bukan. Iya benar Bang, saya setuju dengan abang. Maka silakan untuk tidak merusak daripada iman Kristen abang dan rekan-rekan lain, hanya percaya Yesus Kristus yang disalib, kata Bible Kristen yang dari kitab Romawi. Jangan mempercayai Yesus Nazaret dari kitab orang Yahudi itu sendiri abangku. Ini saya setuju dengan abang. Ya jadi apa persoalannya? Jadi kalau kayak gitu, kalau menurut orang Bani Israel penyaliban ini enggak ada Bang. Yang disalib berarti enggak ada karena enggak ada bangsa Israel. Iya Bang, begini Bang. Halo Bang. Ya silakan Bang. Jangan generalisasi semua bangsa Israel tidak mengiakan Yesus. Itu kan Bang, suatu ketidak narasian itu menurut saya. Iya Bang, kan kami tidak menyatakan itu Bang. Tidak ada di dalam catatan bangsa Israel. Sedangkan Yesus dia disalibkan oleh bangsa Israel pula. Jadi kok bisa coba Bang. Di dalam hal ini Bang, tidak ada di dalam catatan Sanhedrin, Gittin, Makabe dan lain-lain kitab Yahudi yang menyatakan Yesus ada seorang Tuhan disalib tahun 33, enggak ada Bang. Ya, maka dalam itu kan menurut pendapat orang Yahudi, bukan sebagian. Bukan iya, makanya Bang. Iya, enggak ada masalah Bang. Cuman supaya tidak rusak iman abang selaku Kristen, jangan mempercayai kitab orang Yahudi.
Walaupun Yesus orang Yahudi tidak menyaksikan ada penyalipan. Jadi Artinya gini wajib loh. selaku Kristen Bang, wajib mengimani kitab yang dari Yunani Bang. Artinya Berbahasa gini Yunani. loh. Masalah Ayo, Bang. kitab Taurat dengan Injil itu tidak bisa dipisahkan, masalah kitab ya. Kita harus Nggak ada substansinya hubungannya masalah dengan kitab Bang. Nggak ada Artinya gini hubungannya loh, dengan kitab kita Bang. masalah Yang kita kitab bahas sekarang. siapa yang disalib Bang. Topik kita siapa yang disalib. Kalau menurut Yahudi dan Islam juga tidak mengakui adanya penyalipan. Yang ada pembunuhan. Yahudi dan Islam tidak mengakui adanya penyalipan. Penyalipan itu dari kitab Yunani. Orang Romawi yang menjajah Bani Israel saat itu. Artinya jelas Kan gitu, kita Bang. artinya jelas kita lihat histori perjanjian baru itu, ya kan? Mulai Yesus Enggak lahir sampai apa-apa Bang. Artinya Enggak gini, apa-apa Bang. jangan dulu bantah. Artinya harus kasih ruang dulu sama aku. Oh iya Bang, silakan Bang. Artinya gini loh, harus kita lihat histori itu. Artinya kita lihatlah histori Yesus mulai lahir sampai ke penyaliban. Iya Bang, kan tidak mendegradasi itu Bang. Kalau itu tercatat di iman Kristen yang dari kitab Yunani. Ya jadi nggak apa-apa Bang. Maka jadi- justru saya suruh abang dan rekan-rekan Kristen mengimani kitab yang itu walaupun Yesus yang hidup dari 1 sampai 33 tahun tidak disaksikan Bani Israel. Hanya disaksikan mungkin oleh orang Romawi. Kan gitu Bang. orang Yahudi kok langsung yang menyalibkan Yesus kok nggak disaksikan, tapi nggak seluruh orang Yahudi. Ya itulah kita cara diskusi ini nggak elegan. Nah Bang. Orang yang Kalau gitu ajarkan menyalibkan dulu Bang. Yesus sendiri dan mendekriminalisasi Yesus ya orang Yahudi. Enggak begini Bang Baso. Yang melakukan penyalipan itu orang Yahudi atau orang Romawi Bang? Sesuai Bible Bang. Orang Yahudi lah. Di mana orang Yahudi Bang? Yahudi itu kan suku kan gitu. Iya, bangsa Israel lah kita katakan. Apakah Iya, bangsa artinya Israel siapa yang pada menyalib saat itu Yesus Yahudi? menurut Bible atau pemerintah Romawi Bang? Itu kan pemerintahan, itu kekuasaan. Artinya ada Iya. ada hierarki di sana dari Pilatus Iya benar. sampai ke Iya Herodes. Bang. Itu harus kita Iya pahami Bang, juga. benar. Iya benar abangku. Benar. Jadi yang melakukan yang diderita oleh Yesus di tiang salib menurut Bible itu yang dilakukan oleh bangsa Israel atau dilakukan oleh pemerintah Romawi Bang? Artinya bicara pemerintah Romawi itu kan sudah bicara salah satu negara Romawi. Kalau dikonversikan untuk sekarang. Enggak Bang, Artinya kita ambil di kisi-kisinya. Romawi Kita- ini banyak suku loh di Romawi. Kita harus paham. Iya, enggak ada masalah Bang. Jangan lari ke situ Bang. Yesus disidang di pengadilan Romawi Ya. saja atau di pengadilan Sanhedrin? Yang jelas Yesus itu kan setelah diputuskan Pilatus kan. Nah, oke Bang, clear berarti Bang. Pilatus yang menetapkan kan? Pilatus itu bukan atas nama pribadi ya, sebagai penguasa. Iya, sebagai kerajaan, harus kan penguasa, gitu. Kita harus bedakan itu loh, Pilatus dengan diri sendiri, dengan ibarat sama Jokowi. Iya benar, kan berdasarkan mimpi dari sama pribadi. Iya Bang, berdasarkan mimpi dari istrinya kan. Gini loh, artinya saya belum siap ngomong, udah langsung abang bantah. Oh iya Bang. Mohon maaf Bang, atas Pilatus pada ketidaknyamanannya saat Bangku. itu setelah melihat aduan-aduan dari pendamping-pendamping entah anggotanya bahwa dia tidak ada menemukan kesalahan sama Yesus. Kan gitu. Makanya Iya, dia berarti serahkan, kan. dia cuci tangan dia untuk masyarakat kan, biar digantikan Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan, dan itu merupakan kriminalisasi menurut kami. Iya benar Dan itu abangku. Kalau menurut di dalam, Bible. bentar dulu Bang. Oh iya Di Bang, dalam kehidupan iya Bang. bermasyarakat dan negara dan secara kemanusiaan sering kita rasakan kriminalisasi, bahkan di Indonesia sendiri sebagai negara Indonesia sering kita hadapi itu persoalan kriminalisasi. Iya benar abangku. Jadi di dalam hal ini makanya saya peringatkan kepada abang, kalau menurut ajaran Islam yaitu nggak ada penyalipan dan Yahudi juga nggak ada penyalipan. Jadi kalau topiknya siapa yang disalib? Yang disalib Yesus Kristus hanya menurut kitab Bible berbahasa Yunani. Seorang Tuhan yang hidup di tengah bangsa Israel
Matinya Iya. disalib untuk menebus Iya. dosa kutuk Torah dan menebus dosa waris Adam. Iya, jadi Kan gitu Bang kesimpulannya. iya. Jadi Di situ Bang. iya. Jadi nggak memang ada itu yang disalib Bang. kemenangan Menurut Kristen. Yahudi dan Islam, dalam hal ini Bang, menurut Yahudi dan Islam, nggak ada penyaliban. Waduh, artinya abang jangan jadi ini loh, jangan berbohong. Di dalam Al-Quran Yesus itu nggak disalib menurut Al-Quran, tapi yang disalib orang lain. Itu harus clear Iya, dulu. benar. Bukan salah Bang. Jadi Mereka gimana? tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Bukan dikatakan yang disalib orang dirupakan. Jangan Bang merubah Al-Quran Bang. Waduh, bahaya yang Bang. diserupakan itu berarti narasi diserupakan Yang itu berarti dibunuh, orang lain. yang dibunuh Bang, Orang yang lain kan dibunuh. tidak dibunuh disalibkan, Iya, tapi orang lain. yang diserupakan dengan Isa putra Maryam itu adalah yang dikatakan bangsa Israel, Yesus Nazaret. Mau dengan siapapun digantikan, Ya, itu nanti itu. kita substansinya Fakta keberadaan Isa putra Maryam, gini Bang Baso. Fakta keberadaan Isa putra Maryam yang dihina oleh kaumnya, dihina keluarganya, ditolak ajarannya, disucikan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran berkata Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi Allah yang didekatkan dan disucikan dan didekatkan. Sekarang dia didekatkan kepada Allah, diangkat ke sisinya, dan nanti dia akan disucikan dari ajaran yang menuhankan dirinya. Gitu Bang. Jadi dalam hal ini Al-Quran tidak mengakui adanya penyaliban. Gini loh, kita harus clear dulu persoalan yang merujuk Al-Quran bahwa Yesus itu tidak disalib, kan gitu. Bahwa Yesus itu kan, bahwa Yesus itu diangkat kan naik. Artinya Isa putra Maryam bukan Yesus Bang. iya, Isa Bangsa putra Maria, Israel maksudnya, sendiri, Isa ya, Nazaret. secara general mungkin di otak Isa itu Islam. Enggak bang, dari sini Bang. Enggak, secara Yesus umum. Kristus yang ada di dalam Bible Kristen bukan Isa putra Maryam. Karena berbeda tahun Bang. Ya, jadi gini loh, yang disalibkan di menurut Quran itu siapa? Coba. Enggak ada yang disalibkan Bang. Yang dibunuh kata Al-Quran, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Iya, Siapa yang dibunuh Bani di Israel? atas kayu salib, Yesus Nazaret. Yang di atas kayu salib Kan kan? kata Al-Quran, enggak ada dikatakan Al-Quran di atas kayu salib, enggak. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Siapa yang dibunuh Bani Israel karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel? Yaitu Yesus Nazaret. Dengan cara apa? Dirajam. Kalau yang disalib itu kitab dari Yunani Bang. Jangan dulu abang Berbahasa lari. Yunani. Abang jangan dulu lari merujuk ke kitab Taurat. Kita sekarang yang kita diskusikan. Enggak, bukan Taurat Bang. Kata Bible Kristen, kan perjanjian baru, Yesus itu disalib, Yesus Kristus. Kata orang Yahudi, Yesus Nazaret dirajam. Saya tanya dulu Bang. Ya, silakan Bang. Yang merujuk orang yang disalib bukanlah dirinya, melainkan seorang yang diserupakan diri. Itu maknanya apa coba? Saya tanya Bang. Enggak ada penyaliban dikatakan Al-Quran Bang. Nabi Isa alaihissalam, Rasul Allah, tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi di dalam hal ini yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Gimana Bang? Yang saya tahu bahwa menurut Islam itu Isa itu diangkat di sisi Allah kan gitu. Iya benar, dan bukan satu-satunya Nabi Isa, itu bukan barang baru Bang. Ini loh. Dan orang yang disalibkan itu bukan diri. Enggak ada disalibkan Bang. Jangan memaksakan Bang disalibkan Bang. Itu penjajahan namanya Bang. Kata Al-Quran yang mana, mereka dalilnya bunuh. mana coba? Di surat mana coba? Buka. Surah An-Nisa ayat 157. Surah An-Nisa ayat 157. Bentar. Silakan abangku. Udah saya bacakan tadi di pangkal pembicaraan kita. Bentar. Yang artinya kepada Anda. Surah An-Nisa ayat 157. ayat 157. Iya. Bacakan yang kuat Bang. Ya, surah An-Nisa. Ini si Adel ini kadang dia agak-agak apa dia nih, karena dia udah tua ini. Gini ya, Quran menjelaskan tentang klaim orang Yahudi yang mengaku membunuh Nabi Isa. Itu kan klaim orang Yahudi kan? Atau Yesus? Aduh, bukan surah An-Nisa ayat 157. Jangan berkomentar Bang.
Surah Baca aja An-Nisa dulu kan? artinya mah. Surah An-Nisa ayat 157. Iya, Nggak surah ada pakai An-Nisa perikop tuh 150. bang. Nggak ada perikopnya itu. Dengar dulu surah An-Nisa ayat 157 kan? Iya benar abangku. Ini bunyinya. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Nabi Isa. Bukan itu. Bacakan mana? artinya bang. Ini artinya yang Mereka saya bacakan. mengatakan telah. Iya bacakan. Terus ke bawah. Sampai Surah habis. An-Nisa ayat 157 dalam Al-Quran menjelaskan tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Nabi Isa atau Yesus alaihi salam. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Allah mengangkat Nabi Isa dan orang yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Jangan menjelaskan bang. Aduh. Kok menjelaskan? Ini nggak menjelaskan. Surah An-Nisa langsung. Kok gimana sih orang ini nggak tahu Google-nya yang salah apa gimana? Ini langsung ditaruh di situ surah An-Nisa 157 Bang. dalam. Jadi Iya di gimana akhir dong? daripada ayat itu dikatakan, dengarkan abangku. Mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak Nggak membunuhnya ada dan di tidak sini menyalibnya. dibilang putra Yang dibunuh Maryam, Bang. adalah orang yang diserupakan dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang bukan. Nggak ada nih dibilang Maryam disebut di sini putra Maryam, nggak ada bang. Enggak ada, bukan Maryam, bang, enggak ada di situ berbicara Maryam, bang. Enggak usah ngawur, bang. Kami tahu ayat Tapi Al-Quran. abang bilang, iya ini saya langsung surah An-Nisa ini bang, surah An-Nisa ayat 157 langsung. Ya coba bacakan. Surah An-Nisa ayat 157. Al-Quran menjelaskan tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh. Enggak ada di situ Al-Quran menjelaskan tentang apa kayak gitu, bukan kayak gitu, bro. Jangan kau menjelaskan. Enggak, ini gini loh. Sudah saya bacakan kepada Anda. Google. Ya, berarti jadi makanya bang, jangan berusaha menipu, bang. Bukan menipu, ini saya lihat Google. Google ini kan orang-orang pintar, expert. Bikin ini orang-orang expert, bukan seperti kita asumsi. Enggak usah bang cerita bang. Jadi di situ jelas bang. Yang perlu kita bahas, kita jangan dari topik. Halo bang. Mungkin Gurunda bentar lagi, barangkali sebentar selesai dia ibadah biar dilanjutkannya. Sebentar jadi begini abangku. Kita kembali ke topik. Anda yang wajib dewasa. Sebenarnya gini loh. Anda yang wajib dewasa. Jadi di sini sebagai konklusi, dengar bro. Bang, iya kita diskusi sehat. Artinya ini kan persoalan keimanan. Ngapain kita gontok-gontokan sebenarnya kan gitu. Persoalan siapa yang berbuat baik itu yang pasti surga. Kalau nggak berbuat baik nggak bisa. Artinya gini loh. Sebenarnya menurut Quran yang merujuk kepada Sunan Nasai 211 hadis itu. Makanya jangan kegilaan daripada Edis TV kau bawa ke sini. Kau jangan banyak bacot. Makanya kalian Kristen, yang sopan kalian. Nanti bisa kau bantah. Tidak ada Al-Quran An-Nasai. Maka kalian di sini wajib normal. Gini loh, kamu artinya ini itu yang kau bantah nanti kalau jadi diam kau. Di saat kalian yang harus dewasa. Bagaimana Bang So? Kita kembali. Yang paling di sini, di saat yang paling harus dimengerti di sini, bakso, topik kita. Di sini jelas dikatakan Yesus Kristus di dalam Bible itu disalib. Kami tidak mengganggu itu. Menurut bangsa Israel, Yesus Nazaret dirajam. Kami nggak mengganggu itu. Jadi topik yang ini, siapa yang disalib? Kalau menurut Islam dan Yahudi tidak ada penyaliban. Penyaliban hanya ada menurut Kristen yang mengimani Bible yang dari Yunani. Nah itu intinya bakso. Silakan argumen Anda untuk membantah atau menyetujui. Lanjut abangku, mungkin Gurunda sudah selesai ibadahnya. Belum kayaknya. Bang Zuma? Oh iya. Zuma monitor? Belum ada. Nah gimana Bang Baso? Ditangkapi Bang dengan argumen yang lebih logis bagaimana sebenarnya ajaran Kristen. Saya sudah menarasikan sesuai daripada Al-Quran. Maka untuk ngecek kebenarannya itu Bang Basu,
Mari kita uji kalau memang Yesus Kristus yang notabene katanya seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, sesuai narasi Bible, apakah Yesus Kristus yang di dalam Bible itu bisa hidup sebagai seorang Yahudi? Pertanda dia hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Ini yang paling krusial sebenarnya. Paling mantap sebagai bukti kenyataan Yesus Kristus hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Atau dua kemungkinan, Yesus hanya hidup di dalam Bible, sesuai dari narasi pengarang-pengarang Bible. Tidak bisa hidup secara real di tengah-tengah bangsa Israel. Silakan abangku, Bang Baso. Mute-nya dibuka. Gantian ngomongnya, gantian, jangan ini. Disambut dia, Bakso. ada tamu tuh. Iya, masih belum duduk itu. Bang Bakso, monitor, buka mute-nya, ke mute itu. Kok ngambek? Masa sih ngambek? Bang Bakso, buka mute-nya. Ngambek cemen, kata yang di bawah. Aduh. Maka Bang Baso, kami tidak mencampuri dalil Kristen, kami dukung. Tapi Bukan, kita maksud juga gini jangan loh, Bang. menghapus Gini loh, Bang. dalil orang Bani Kita Israel. Gini loh Bang, diskusi ini Silakan kan Bang, harus, silakan Bang. harus inilah. Artinya gini loh, kita lari topik dulu Silakan ya. Bang. Nah, saya sering lihat Komal, saya lihat bahwa sering kita saudara-saudara kita Muslim menggiring opini bahwa Kristen itu entah di kitab mana itu, di Alkitab, bahwa Kristen itu kehadirannya membawa pedang. Kan gitu. Jangan, itu udah lari dari topik Bang. Si Adel ini Lari dari merapat nanti topik sama itu. aku Bang. Gini loh Bang. Itu lain topiknya, aku nggak berani Halo sama Bang, Adel. Itu ras aku terkuat. tadi kan bilang sama Abang, lari dulu kita ke topik lain, kan gitu. Aku Jangan cuma lari-lari. enggak, aku cuma mempertegas itu untuk narasi itu biar jangan sesat gitu loh. Ketika umat Kristen itu Kok sesat? Yesus Itu kan ada tertulis di Biblemu, Bang. iya, biar saya jelaskan makna Oh pedang iya Bang, itu iya Bang, iya Bang. maksudnya. Kalau Yesus itu datang tawaran dari membawa Abang, pedang nggak itu apa-apa, kan, Bang. yang Iya, itu ya, Yesus yang membawa pedang katanya kan gitu. Iya, Biar iya, saya iya. kan Oke, biar oke, kita oke, oke. paham. Silakan Bang, silakan Bang, Maksudnya silakan Bang. dalilnya di situ Yesus datang membawa pedang itu, dan itu memang Iya Bang. udah terbukti. Yesus membawa pedang, artinya ketika kita membawakan kabar Yesus ke tengah-tengah masyarakat, bisa jadi pedang yang datang. Bahkan suami istri bisa jadi itu asumsi berantem gara-gara. kayak gitu. Artinya gitu loh, biar jangan salah narasikan. Ketika Yesus datang jadi membawa pedang, itu udah terbukti. Perang salib juga terbukti membawa pedang Ya karena silakan memang Bang, dinarasikan Bang. iya itu. Artinya biar jangan salah narasi kita soalnya kan gitu. Iya benar Abangku. Berarti clear ya tadi kesimpulan kita yang tadi ya. Gimana? Kembali Ya, kembali lanjut, ke lanjut, topik, Bang. kembali ke Ya, topik kembali ke siapa topik. yang salib. Ya, back to topic. Ya, oke, it's okay. It's no problem. Nah, ini Abang Zuma sudah ada. Ya. Bang Zuma monitor. Ya dilanjut Gurunda. Baik, Makasih Ya. udah saya isi kekosongan. makasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi gini, kalau Yesus itu datang membawa pedang, itu bukan artinya seperti yang dimaknai saudara tadi Kristen, enggak. Yesus itu Gantian Bapak. Tuh, diam dulu. Dengerin dulu ya. Jadi Yesus ketika datang itu datang memisahkan antara kecintaan Bani Israel kepada pelanggaran firman Tuhan dengan ajakan Yesus kepada Bani Israel untuk kembali kepada firman Tuhan. Makanya ketika Yesus datang itu dimusuhin. Karena kecintaan orang-orang Yahudi pada masa itu tundukan mereka kepada penjajah Romawi. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya, itu sama halnya dia telah memberikan dirinya untuk dibenci oleh sebangsa pada masa itu. Makanya dikatakan salah satu ajaran Yesus di Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kenapa? Karena pada zaman itu
orang-orang Yahudi sudah tidak lagi menjalankan perintah Elohim. Mereka lebih tunduk kepada kehidupan duniawi. Yesus terangkan itu di dalam Matius 23. Jangan kau mengikuti orang-orang Israel, Bani Israel, orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Mereka yang memegang puncuk pemerintahan, kepemimpinan, tapi tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya mengajarkan orang lain, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Makanya kalau kita lihat tragedi awal mula munculnya ide, gagasan, kesepakatan untuk menyalib Yesus itu yang duduk bukan orang biasa. Yang duduk itu mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, imam-imam kepala. Itu yang duduk mengambil kesimpulan Yesus harus mati karena dia telah mengganggu kita. Dia tidak mau, orang Yahudi tidak mau kenyamanan mereka dengan sekutu mereka, dengan majikan mereka Romawi, itu terganggu dengan hadirnya Yesus. Makanya dia datang mengatakan, aku datang membawa pedang. Siapa yang mau menjadi pengikutku, dia akan terlindas oleh kekejaman penguasa. Itu yang dimaksud. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu saudara. Coba Anda lihat. Gini loh Bang Juma. Silakan. Artinya gini, ketika Yesus membawa berita benar, maka banyak terganggu kepentingan baik penguasa bahkan kroni-kroni penguasa. Betul. Sehingga dia dikriminalisasi. Nah, itu betul artinya itu. Kan, selaku penguasa Pilatus dan Herodes menyatakan bahwa tidak mendapatkan pada diri Yesus yang salah. Tapi karena rakyat sudah mendesak, ya tentu Pilatus memberikan kertas itu yang dilempar sama masyarakat untuk supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Itulah keinginan masyarakat. Pilatus mengiyakan rakyatnya, gitu loh Bang Juma. Nah itulah makanya cikal bakal kenapa Yesus itu rencana disalibkan. Jadi bukan karena rencana dosa waris lah, segala macam, inkarnasi Tuhan lah turun ke bumi, itu bukan. Cuma itu apamu itu narasimu itu kalau menurut keimanan Kristen ya itu jelas. Iya, Yesus yang disalib dengan Yesus yang Yesus mau disalib itu berbeda, Bung. Yesus yang mau disalib dengan Yesus yang ternyata betul-betul disalib itu berbeda. Jadi Yesus itu disalib Bang Juma, disalib. Yesus palsu yang disalib, Bung, bukan yang asli. Menurut kan, menurut Islam ya menurut cerita Bible sendiri. Bukan Bang, Yesus itu disalib. Sekarang begini, izinkan saya mengurai sebentar, nanti Anda buktikan data. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel. Kristen itu kan kelompok luar. Jadi saya katakan Yahudi itu kelompok A, Kristen itu kelompok B, supaya sederhana materi kita. Bisa saya potong sedikit Bang Juma? Iya, silakan. Artinya gini loh, kita jangan, Kristen ini kan maknanya kan pengikut Kristus. Iya, Kristus palsu. Bukan artinya Kristen Yesus, bukan. Loh, siapa yang mengikuti perintah Yesus dan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan, itulah Kristen. Iya, Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana yang memerintahkan ke gereja? Kan nggak ada. Yesus itu dengarkan, makanya Yesus Anda itu yang keluar dari kubur, itu saya akui. Aduh Bang, kau jangan, artinya makanya izinkan saya menjelaskan supaya Anda paham. Iya, tadi kan udah saya jelaskan. Saya pamitan untuk mengcounter apa yang Abang jelaskan kan gitu. Nah, sekarang begini. Percaya enggak Anda ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak sedang berbicara kepada Kristen? Percaya enggak? Itu dulu. Yesus tidak pernah bicara sama orang Kristen. Nah, betul, bukan. Pandai. Nah, iya. Itu bagus. Nah, sekarang izinkan saya berbicara. Gini loh. Artinya kan yang menonton ini kan banyak kan gini. Artinya siapa yang mengikuti perintah Yesus dan menganggap dia sebagai Raja dan Tuhan, itulah Kristen sejatinya. Ya, iya, saya akan iya. Kristen adalah, dengarkan. Kristen adalah hamba Kristus. Puas kan? Udah. Sekarang izinkan saya berbicara. Itu bukan legitimasi yang hakiki, Bang Juma. Lalu kalian itu apanya Yesus kalian itu? Dalam pengertian Kristen itu harus dia bisa mengikuti perintah-perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Bukan mencari Kristen.
Kristen, pengikutnya kalau Ya, dia mengikuti mana perintah Yesus supaya pengikutnya itu makan babi, mana? supaya ya, maksudnya gimana? Makan babi gimana maksudnya? Makanya izinkan saya menjelaskan. Kalian Makan itu tidak lari Abang Juma sama babi. Nah, karena Yesus yang kamu ikuti bukan Yesus yang asli. Bukan yang sangat spesifik itu Bang Juma. Aduh, itu perlakuan manusia itu. Kalau Saudara, menurutmu Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku nggak makan babi, pengikutku. Kan Yesus kan tidak ada pernah memerintahkan jangan makan babi kan? Makanya pengikutku. Artinya nggak ada Yesus mengatakan bahwa jangan makan babi, nggak ada gitu. Kalau gitu, boleh nggak saya menjelaskan dan membuktikan kepada Anda bahwa Anda adalah pengikut Yesus palsu? Boleh nggak? Kenapa? Ya, izinkan saya bernarasi. Jadi gini, Yesus itu ketika dia memberitakan Injil kepada Bani Israel, pemakan babi di situ bukan pengikutnya. Orang yang beribadah di gereja hari Minggu merasulkan Paulus itu bukan pengikutnya. Itu kelompok yang muncul belakangan. Ketika Yesus memberitakan Injil, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat. Jadi murid harus waspada kepada penyesat. Ya, Apa tanda-tanda penyesat itu? Memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Ini dua dulu. Penyesat yang datang setelah Yesus menasihatkan muridnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Setuju kan? Iya. Oke. Ketika ada penyaliban, setelah nasihat itu muncul penyaliban. Sebelum penyaliban, yang ingin disalib ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Memenuhi syarat nggak? Iya, itu menurut narasimu Bang Juma. Lah, saya bertanya loh. Gini loh. Kau jangan subjektivitas Bang Juma jangan jadi absolut. Itu kan narasi. Saya bertanya, itu memenuhi syarat nggak? Pertanyaanmu tuh harus logis. Ini justru logis. Ada dua hal yang perlu diwaspadai oleh pengikut Yesus. Gini loh. Yang kau giring, yang disalibkan itu orang lain. Yesus lain. Tunggu dulu. Bang Juma jangan berkelik. Tunggu dulu. Jangan Anda bengkokkan. Yesusnya berkata kepada Bani Israel, harus jelas wahai dulu, Bani Israel, jangan giring opini yang disalibkan itu orang pada lain. penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bani Israel, murid-murid Yesus, diberi nasihat agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya dan berkata, akulah dia. Oknum yang terdekat yang tidak diikuti murid Yesus adalah oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib ini sebelum disalib berkata, akulah dia. Pesan Yesusnya, kalau ada yang berkata akulah dia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu adalah penyesat. Murid Yesus yang mendengarkan nasihat agar jangan percaya, sampai hari ini keturunannya tidak menyembah makhluk yang ngaku Yesus, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga. Tuh, kenapa Yahudi tidak menyembah Yesus? Karena Yahudi mendapatkan ajaran dari gurunya Yesus, jangan kamu percaya, itu adalah penyesat. Boleh Anda membantah, silakan. Tapi ingat narasi Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesat ini datang kepada murid Yesus. Penyesatnya berkata apa? Akulah Yesus. Akulah dia, Yesus. Gurunya Thomas. Akulah dia, Yesus. Gurunya Yohanes. Akulah dia, Yesus. Gurunya Andreas. Akulah dia, gurunya Maria dan seterusnya. Pertanyaan saya nih kepada saudara. Selain yang disalib, siapa lagi oknum yang mengaku dia kepada murid Yesus? Selain yang disalib. Ada enggak? Kalau ada siapa dan di mana itu dituliskan? Silakan.
Macet. Bakso, monitor bakso. Kemute, buka mic-nya itu bakso. Iya, artinya menurut keimanan Kristen jangan abang giring opini bahwa yang disalibkan itu orang lain, itu menurut Al-Quran. Jangan ke Al-Quran, Bible. Saya baca Bible tadi, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang adalah murid Yesus. Yang datang mengaku akulah dia adalah yang disalib. Kalau itu bukan penyesat yang disalib, mana tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus selain yang disalib itu? Ada nggak? Kalau ada silakan tunjukkan. Gini bang, seorang pemimpin itu sangat elegan dan ideal untuk mengingatkan para rasulnya atau murid-muridnya. Kan gitu. Artinya jangan ada orang-orang lain mengaku Yesus, mengklaim dia sebagai Mesias. Itu harus waspada dong. Kan gitu. Itu yang diingatkan sama murid-muridnya. Jadi apa salahnya di situ? Pertanyaan saya apa, Bung? Ada nggak selain yang ditangkap yang mengaku akulah dia dan datang kepada murid Yesus, akulah Yesus gurumu? Ada nggak? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus memberi nasihat tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Murid Yesus, Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Barnabas, Thomas, Matius, dan seterusnya. Ada nggak yang datang kepada mereka yang mengaku akulah dia? Dia mengingatkan murid-muridnya ketika dia ada mengaku sebagai Mesias itu adalah nabi palsu atau itu tidak benar. Nah, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus yang mengaku akulah Yesus, akulah dia? Itu siapa? Gimana siapa sih dia? Orang dia belum ada datang, ketika ada datang. Kan gitu loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Itu mengingatkan murid. Sekarang pertanyaannya, apakah ada penyesat yang datang kepada murid Yesus? Ada atau tidak ada? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaannya, ada nggak penyesat datang kepada Yesus, murid Yesus? Setelah kematian Yesus ya banyak penyesat. Bahkan kita sendiri penyesatnya. Nah, sebelum kemudian penyaliban, yang mengaku disalib itu mengaku akulah dia, bukan? Siapa yang mengaku? Oknum yang mengaku akulah Yesus, akulah dia. Yesus mengingatkan, mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa aku Yesus. Gimana ceritanya ini? Murid Yesus dikasih nasihat. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus? Ada nggak? Gini loh Bang Juma, jangan jadi abang harus poin-poin si A, si B, si C, itu bukan diskusi yang baik namanya. Anda mau sehat atau Anda mau Kristen terus ini? Ya memang saya Kristen. Nah, berarti Anda harus menutupi kebenaran kalau gitu. Bukan menutupi kebenaran. Abang. Bagaimana Anda tidak menutupi kebenaran? Pertanyaan saya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada murid Yesus atau tidak? Bang. Dengar dulu Bang. Jangan abang giring yang absurd sama saya. Justru kan ini adalah kebenaran yang konkret. Yesus mengingatkan kepada muridnya. Nah, sekarang ada nggak yang datang kepada muridnya? Pertanyaan saya sederhana. Ada nggak penyesat datang kepada muridnya? Bakso itu urusan ada nggak? Ada tidak kemudian penyesat datang kepada muridnya? Ada nggak? Banyak penyesat sama murid-murid Yesus. Tolong tunjukkan kalau banyak di mana siapa di antara penyesat yang banyak itu yang mengaku Yesus dan mengaku akulah dia? Siapa? Banyak di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Bisa ya, juga. Pendeta pula, Hei. Ini berbicara murid Yesus, bukan pendeta, kucluk. Inilah kau. Enggak, kau yang kucut. Yesus berbicara dengan siapa rupanya waktu itu? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara sama murid-muridnya. Nah, terus kenapa kau bawa pendeta? Bukan. Kau kan sudah siapa? Ada pendeta di situ. Ada pendeta di situ, ada. Bukan
Artinya bahasa pendeta dulu. Eh, robek Robi, otaknya para ini. itu namanya pendeta, bukan Otakmu pendeta robek sekarang. kawan, karena doktrin pembodohan. Murid Yesus kau yang menerima pengajaran dari Yesus. Kau dengar dulu Bang Waspada. Juma, dengar dulu Bang. Kau jangan cuman mulut comberan itu yang kau gadang-gadang. Apanya Dengar ini? dulu. Apa yang Gini, harus saya dengar? dulu. Apa yang saya harus Dengar saya dengar? dulu. Apa yang harus saya Artinya dengar? gini loh. Apa Yesus itu? itu mengingatkan murid-muridnya. Akan datang penyesat. Iya, banyak yang datang. Datang Jam nggak? sekarang lah. Datang atau tidak Ya, datang? Banyak penyesat. Termasuk diri saya juga mungkin penyesat. Kenapa larinya ke kamu, kampret? Ini berbicara Kau yang mengenai masa kampret. Yesus dengan muridnya. Mulutmu itu Nyet. mulut comberan. Bahlulnya minta Kau ampun. yang bahlul kau. Jangan Ini cerita mengenai murid Yesus, kenapa lari ke kau? Kan dia mengingatkan muridnya. Itu mengingatkan kau atau mengingatkan muridnya? Mengingatkan muridnya. Nah, terus kenapa kau yang merasa? Ya kau giring siapa? Siapa? Oh, saya siapa? cakar mulut kau, nanti ku cakar lama-lama ya. Mulutmu itu ku robek bisa juga. Kau cakar aku robek mulut. Bahlulnya minta ampun. Yesus dengan muridnya, kenapa kau giring ke Artinya kau pendeta, kau jangan giring ke cuman kamu? mulut combermu itu yang Saya bertanya samamu, apakah Iya, penyesat iya kan itu saya betul-betul, dengar. Apakah penyesat itu betul-betul datang ke murid Yesus atau tidak? ya kita Datang. tanyakan sama muridnya. Ya, makanya di Bible Tanyakanlah kan sama muridnya. tertulis. Gimana? Ya banyak datang penyesat. Sekarang Tapi saya kasih enggak. bukti. Sekarang saya kasih bukti bahwa Yesus palsu datang kepada mereka. Tak kasih bukti ya. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Kenapa? Alah, kenapa katanya? Ini kalau minim ilmu cuman modal congor ya gini. Lukas 24 nomor 37, tiba-tiba saja di tengah muncul orang yang ngaku Yesus. Murid ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Ya mengira, kan mengira. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang dikira hantu ini mengaku Yesus gak? Ya bukan mengaku Yesus, memang Yesus mengira orang itu kira dia Yesus. Kan mengira bukan mengaku hantu. Jangan kau bikin opini abal-abal sama aku cuma. Kau itu congor. Mengaku Yesus enggak? Orang itu mengira hantu, tahu-taunya itu Yesus yang datang. Oke. Kamu kira Yesus. Sekarang pertanyaannya, nasihat Yesus itu terbukti nggak ada yang mengaku Yesus? Ya, orang terbukti ada yang mengaku-ngaku Yesus. Nah, yang datang kepada yang mengaku Yesus, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Oknum itu mengaku Yesus atau tidak? Itu bukan artinya mengaku dia sebagai Yesus palsu. Dia memang betulan Yesus. Nah, oke. Kalau itu betulan Yesus, tolong kau tunjukkan oknum mana yang pernah datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain itu. Ya kita tanyalah muridnya. Kok jadi aku tahu sekarang. Kau gitu narasi itu Tidak ada oknum lain. Tidak ada oknum lain yang menggenapi nubuatan Yesus selain yang datang. Sabar dulu. Umurmu masih berapa Juma? Kau jangan bernarasi absurd kau Juma. Sabar dulu. Tidak ada oknum lain yang datang kepada Yesus selain yang disalib itu kan? Betul nggak? Dari mana kau tahu Juma? Ya, kalau begitu tolong tunjukkan di mana ada Yesus lain yang datang mengaku Yesus kepada muridnya. Melegitimasi itu Juma, yang saksi-saksinya itu adalah muridnya sendiri. Ya harus itu kita konfirmasi Juma. Kita harus punya. Kan Yesus tadi sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesatnya datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? Bukan. Penyesatnya datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? Harus kau bedakan Juma kalimat. Saya bertanya, saya ulang lagi. Penyesatnya datang atau tidak? Untuk mengingatkan dan menyatakan. Yesus bukan menyatakan. Di situ. Penyesatnya datang atau tidak? Ya pada saat itu banyak datang penyesatnya. Oke. Entah
Si A, si B, si C kita kurang tahu itu. Ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Ya nama Yesus lah. Oke, nama Yesus. Dan berkata, akulah dia kan? Entah dia berkata akulah dia, entah Ya kan harus jangan kau dia bawa, sebagai Yesus. jangan kau bawa mimbar gereja di sini. Sesuai data Mimbar aja. gereja. Penyesatnya Jangan mengaku dominasi mulut Yesus, Mulut penyesatnya itu jangan dominasi, gitu. penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Yang datang keluar dari kubur mengaku Yesus atau tidak? Buka mic-nya bakso, kemute itu. Mengaku Yesus atau tidak yang keluar dari kubur tadi? Bukan, memang itu Yesus, bukan mengaku Yesus. Dia Oke, Yesus. itu memang Yesus menurutmu. Sekarang tolong menurut umat tunjukkan Kristen, yang bukan jangan Yesus. menurutku. Oke, sekarang tolong tunjukkan yang bukan Yesus yang mengaku Yesus di Bible. Silakan. Kita harus konfirmasi sama pelaku sejarah, Juma. Bible. Akal Kau budimu tanya harus, Bible. akal budimu harus jalan, Juma. Kamu Akal budimu tanya harus Bible. jalan. Kau tanya Biblemu di mana penyesat itu datang di murid Jangan Yesus mengaku doktrinmu Yesus. itu, doktrinmu itu jangan absurd, Ini Juma. Itu saya tak tidak berlaku sedang sama aku. mendoktrin. Saya tidak sedang mendoktrin. Yang Kau keluar suges, dari suges kubur, itu, suges abal-abal yang itu. keluar dari kubur, satu-satunya makhluk yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus, mengaku akulah dia. Ya, iya, Kalau bukan. dia yang asli, kalau dia Yesus asli, tolong tunjukkan yang dinubuatkan Yesus datang kepada muridnya, mengaku akulah dia dan berkata akulah Yesus itu mana? Tunjukkan ke saya. Kita konfirmasi sama murid-muridnya Juma yang lebih Ya, mana? berkompeten Tertulis di untuk mana? menarasikan Tertulis itu. di Jangan mana? jadi kau. Tertulis Umurmu di mana? Juma sekarang masih umur berapa? Saya Kau jangan bertanya tentang isi Bible, saya tidak berkesimpulan. Tolong tunjukkan di mana? Di mana tertulis? Kau kan Di untuk mana menanyakan di mana tertulis tertulis. Yesus palsu di Bible yang datang kepada murid Yesus? Di mana? Kamu jangan menggiring opini. Saya tidak menggiring opini. Dan apa yang Yesus sampaikan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Saya Ya, hanya memang menemukan itu satu. Yesus, Saya Yesus, hanya menemukan satu manusia, makhluk yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Kalau Anda mengatakan itu asli, mana yang palsu itu yang mana? Jangan kau giring yang palsu, bukan yang palsu Juma. Yesus Artinya kan mengatakan gini, datang. Masa- Yesus masa sih mengatakan akal sehatmu dan pikiranmu nggak jalan, Juma? Coba Juma, buka si Yesus yang kontradiktifnya, buka si. mengatakan, Yesus yang mengatakan Bang, akan gini datang loh, Bang, Yesus Bang. palsu kepada muridnya. Bang, kita- Pertanyaan Bang, saya, kita diskusi kalau nih. yang Bang. keluar dari kubur itu asli, Halo, Yesus halo. palsu Halo. yang datang kepada muridnya Halo. itu yang mana? Jawab. Halo Bang, bisa saya tantang kau lagi? Masalah biar sama. Apa Kalau ini? itu abang bikin jadi apple to apple, bisa. Apa ini? Saya bertanya Biar saya sesuai bikin dengan apple data to apple. Bible-mu. Tidak. Kalau yang Biar keluar kutanya dari dulu kau kubur juga. itu, yang keluar dari kubur itu Yesus asli, Gini loh, Bang. lalu Yesus Gini loh, palsu Bang. yang datang Bang, kepada Bang, murid jangan- Yesus itu mana? Jangan cuman mulutmu yang ngomong, dengar dulu. Saya kasih kesempatan kamu bicara sesuai dengan Gini, gini pertanyaan. Kalau yang keluar biar- dari kubur itu asli, yang kau sembah hari ini, maka yang palsu yang datang ke murid Yesus ngaku Yesus itu Dengar yang dulu, mana? Bang. Dengar dulu Bang, biar saya Oke, bikin silakan. equali pertanyaan. Jangan Ya. cuma abang yang ngomong. Harus Ya kan kita saya harus dewasa bertanya, lah. Kan saya kan bertanya. ini kan diskusi, bukan mau kontok-kontokan ya kan? Iya makanya. Makanya gini loh Bang. Siapakah yang menyaksikan bahwa Muhammad itu menerima Kenapa wahyu? lari ke situ? Biar Yesusnya. sama pertanyaannya. Yesus. Artinya, biar Yesusnya. Bakso, Kenapa lari jawab ke dulu. situ? Kenapa lari Jawab ke dulu situ? baru ke yang lain. Iya. Biar saya Bakso, tanya, jawab dulu. biar ada biar ada Nggak Yang bisa jawab bersentuhan. dulu. Yang bersentuhan. Yang Kalau bersentuhan kau Islam menanyakan Kristen siapa itu terkait salib. penyesat itu, saya tanya dulu kau, adakah orang menyaksikan bahwa Muhammad menerima wahyu dari Kok lari Allah? ke sana? Keluar topik lah. Tidak, dia kan dia bertanya siapa
muridnya. Ya jawab penyesat. dulu kalau artinya ditanya dia itu sudah dijawab. artinya sudah Bakso. keok. Makanya, Artinya sudah iya, keok. ini Nggak bisa jawab ya. Bakso Jangan menyatakan bukan Yesusnya jawab. bohong atau baksonya yang nggak paham Bukan. baca Bible belum jelas nih Itu masalahnya bakso. maksudku gini loh, biar ada persamaannya. Jangan kalian cuman Nggak, main artinya main- sudah masalahnya keok. gini, Anda bakso yang ditanya. dibahas tadi belum nampak Gini Yesus loh, yang bohong atau kan kau yang saya- nggak paham baca Bible, ini masalahnya. Kan saya Coba jawab. jelaskan Udah dulu. keok, udah Kau nggak keok. ngerti Saya atau jawab. Yesus Iya. bohong, antara dua. Nggak bisa Udah jawab keok, bilang. Bagus. Udah Kalau nggak keok. bisa jawab bilang bakso. Oh, yang Kalau keok nggak bisa Bang jawab Juma. Udah keok, bilang. udah Tahu. keok. Otakmu itu Dia absurd semua mengalihkan pertanyaan. Udah pertanyaan. udah keok. Ini loh. Saya udah Kita jawab. kita sedang membahas Siapa? salib. Apa yang Anda jawab? Nggak ada. Anda Kan belum saya- jawab itu malah kan- bertanya tadi. Kan Jawab dulu Juma Bang itu- Juma tanya itu. Gini loh, Juma itu kan menanyakan siapa Iya, yang datang jawab. kepada murid. Ya siapa? Iya, yang mengalami itu kan muridnya sendiri ya, yang harus validasinya harus sama muridnya kita tanya. Kan gitu. Ih, Sekarang gagal itu. Saya permasalahannya bertanya kalian. Yesusnya berkata waspadalah Gini kepada loh, penyesat kalian yang datang harus bisa kepadamu ini dengan memakai berdiskusi namaku dengan dan baik. berkata akulah Yesus. Yang datang kepada murid Ya, Yesus cuma betul. satu, yaitu yang keluar dari kubur. Nah, Ya. kalau kamu sebut bahwa Jadi yang kan keluar dari kubur itu asli, lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Gini loh bang. Kau harus elegan cara pandangmu, jangan cuman untuk mendominasi Loh, diskusi gimana? kau. Siakan. Gini loh. Ini Kan saya kau masih tanya siapa yang datang pelan-pelan. Bang Saya Juma urut itu narasumber kami. Ya jelas dia yang mendominasi. Gimana Ah. kalau ini bakso? Gini loh, siapa yang datang penyesat itu kepada murid Yesus kata Bang Juma kan? Iya, Nabi Muhammad tak mungkin kan? Jibril Gini juga loh, nggak gini mungkin loh. kan? Nah, kan saya Karena mau beda menerangkan, zaman. kau langsung Kan beda congol. zaman. Kenapa lari ke Nabi Waduh. Muhammad? Dengar Pertanyaan dulu. saya, Yesus palsu yang datang kepada murid Geblek Yesus banget itu sih lo, Bang mana? Juma. Makanya jangan sering tutup pakai masker biar bagus. Ya itu Jawab nototmu jangan aja, nggak usah tutup gitu. mulut supaya otakmu berfungsi. Aku kan mau jawab, langsung dia potong. Iya, saya bertanya Ada samamu. Yesus berkata, akan datang Yesus Iya. palsu kepada muridnya. Iya. Nah, kalau yang Iya. keluar dari kubur itu Yesus asli, lalu Yesus Iya. palsu yang datang kepada muridnya itu mana? Yesus asli katanya. Itu Yesus sendiri yang keluar dari Ya, kubur. terus yang palsu yang datang kepada murid Yesus mana? Dengar dulu Bang Juma, waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus mengingatkan ketika ada datang nabi-nabi Mengaku palsu Yesus. Mengaku Yesus. Ya, Berkata akulah dia. Ya, itulah kau. Jangan dulu langsung potong. Aduh. Sekarang Kau yang harus keluar punya dari kubur nasihat. itu aja yang datang kepada murid Yesus. Kalimat pernyataan Nah, sekarang dengan yang kalimat- palsunya mana datang? Mana datang nggak? banyak yang palsu Bang. Ya sudah, Manusia mana? pada Tertulis zaman di itu mana? banyak. Tertulis di mana Yesus palsu datang ke murid Yesus? Saya Gini loh, baca. Bang. Tertulis di mana? Kenapa kau tantang kau mundur? Ya. Saya sedang bertanya. Anda mengatakan banyak Yesus palsu. Saya bertanya, mana Yesus palsunya Gini loh, yang Bang. datang kepada murid Yesus itu mana? Yang susah. Saudaraku, ini yang susah. Basu, jangan nangis lah Basu, dijawab Kamu yang aja susah. dengan jujur gitu, nggak usah Waduh, pakai nangis makanya aku Basu, nangis. dijawab dengan jujur Iya. aja Basu, Jangan, nggak usah pakai betul. mewek-mewek gitu. Hanya Kira-kira ada kau tahu satu. kasih tahu, Ini kan kalau nggak tahu untuk bilang nggak tahu. mendominasi gampang. diskusi. Hanya ada satu Iya. oknum yang datang kepada murid Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Hanya satu itu. Tapi ini, kalau Bang. Anda mengatakan ada yang lain, saya minta data. Kutanya balik dulu Bang. Tanya Saya balik. minta Jawab data. dulu baru bertanya. Udah aku jawab, ya kita harus validasi sama murid-muridnya. Iya, mana tertulis di Bible ada Yesus palsu yang datang ke muridnya, mana? Itu Yesus mengingatkan, bukan ada. Nanti Ini mana sih? Berarti Yesus itu pembohong. Karena dia mengatakan, pembohong cuma. Yesus Kalau mulut itu mengatakan, pembohong, dengar. Di dalam Lukas 21, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Berarti ini bohong atau betul? Gimana bohong apa betul? Yesus mengingatkan muridnya Bang Juma. Itu betul, Mengingatkan. itu betulan datang atau nggak datang? Itu kita validasi sama muridnya Juma. Ya, kok validasi? Artinya Yesus kau harus mengatakan punya- datang harus- kepada kamu.
punya akal pikiran kau Juma. Iya, Yesus mengatakan datang kepada kamu. Masa sedang kali itu pola pikirmu Bang Juma. Sekarang Yesus mengatakan datang kepada kamu. Saya kembalikan ke kamu. Penyesatnya Gini, itu datang kepada murid atau tidak? Ya kita muridnya yang tahu itu Bang Juma. Yesusnya nggak tahu. Ya, Yesusnya orang udah diingatkan banyak yang datang atau tidak? Gini loh Bang, artinya banyak yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya sebagai Karim. nabi-nabi palsu. Banyak. Bukan masalah banyaknya, saya bertanya, apakah Yesus harus palsu? dijelaskan. Apakah Si A, Yesus palsu datang si kepada Juma, murid Yesus si Bakso, bukan sebagaimana harus pemberitaan dijelaskan. Yesus? Datang atau tidak? Kalau tidak datang berarti Yesus Kita itu pembohong. harus jalan Bang Juma, nalarmu harus Kalau jalan. tidak datang berarti Yesus pembohong. Kalau datang maka Yesus muncul pertanyaannya, Yesus masa cuma kapan, mengingatkan, di waduh. mana, kepada siapa, tertulis di mana ada Yesus palsu Kau datang cuma ke murid Yesus. Nalarisasimu enggak jalan Juma. Narasisasi, imunisasi untuk kapan? dominasi diskusi. Ini pertanyaan sederhana, apakah penyesat yang Yesus katakan itu betul-betul datang kepada murid atau tidak? Kita harus validasi sama yang Jawab saksi dan aja. Berarti Anda nggak percaya dikesankan. kepada Yesus. Yesusnya mengatakan datang. Ya kita validasi sama murid-muridnya. Lah, Yesus yang memvalidasi akan datang. Bukan memvalidasi, dia mengingatkan. Mengingatkan akan datang. Iya akan datang kan belum tentu datang. Akan. Berarti Yesus bohong. Akan datang itu kan belum finalisasi itu. Pasti Iya akan datang lo diminta Lukas 21 akan datang penyesat. Kau Bang Juma Saudara, akan datang. saya baca dalilnya. Saya baca Juma dalilnya. akan datang ke Medan. Ya belum Saya baca tentu datang. dalilnya. Kalau Anda sebagai orang benar, apalagi Tuhan berkata kepada orang Medan, Bang Suma akan datang, tetapi saya tidak datang, berarti Anda pembohong. Iya Bu. Ya, kita nggak tahu datang apa nggak datang. Lah kau sudah katakan kepada orang Medan aku datang, ternyata aku nggak datang, berarti kau pembohong. Yesus Bukan mengatakan, akan. dengar. Saya pasti datang, itu baru pembohong. Saya Lukas pasti datang. 21 nomor 7. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang. Banyak orang akan. Akan itu terjadi atau tidak? Gimana? Belum tentu. Astagfirullahaladzim. Gak percaya Yesusnya deh Bang. Dia gak percaya Berarti kau katakan Yesus itu pembohong. Saya akan gini loh Bang. Saya akan melaporkan Juma, itu belum tentu melaporkan. Kan gitu. Bohong itu berarti kata akan itu adalah kata kerja. Akan itu artinya reaksi di mana kamu akan melakukan sesuatu bahasa Indonesia tindakan. aja kau nggak tahu. Akan itu kata sifat itu bukan kata kerja. Akan Astagfirullahaladzim ya Allah ya Iya mana? akan melaporkan katanya. Itu astagfirullahaladzim. Suaspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Ini terjadi atau tidak? Bang gini loh Bang. Terjadi Kalau atau saya tidak? bilang, Terjadi atau tidak? Akan itu belum ada kepastian itu. Saatnya sudah dekat. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Kan gitu. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat belum terjadi. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat belum terjadi. Apa ini? Berarti nggak terjadi maksudnya gitu. Saatnya sudah dekat. Berarti tidak terjadi. Tidak terjadi. Berarti Yesus bohong semua katanya Bang. Sampai murid Yesus meninggalkan dunia itu tidak terjadi kepada muridnya. Pak meninggalkan dia meninggal dunia udah pasti terjadi meninggal dunia. Enggak, sebelum dia meninggal dunia. Gini loh Bang, kita terjadi atau tidak terjadi? Gini loh. Saya akan melaporkan Juma ke Poldasu. Kan belum tentu. Terus kalau kau yang ngomong, kalau kau yang ngomong Bakso, ya belum tentu. Tapi Yesus yang ngomong, kau nggak percaya? Aduh, kau jangan gir kita sekarang. Kita manusia ini. Tadi Anda mengatakan banyak penyesat. Tadi Anda mengatakan banyak penyesat. Berarti terjadi. Waduh Bang, cuma itu kita harus punya logis dan akal di sana. Ketika Yesus mengatakan
akan datang penyesat. Itu kan kepada murid-muridnya. Ya, datang nggak penyesat itu kepada murid? Waduh, datang. Iya, kita seharusnya harus validasi sama murid-muridnya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus? Ya, kok nggak percaya? Lah kan Yesus mengatakan akan datang. Akan datang, Bang Juma. Akan datang itu. Nah, datang tidak? Datang atau Yesus tidak bilang, datang? penyesat itu sudah datang katanya, baru dia pembohong, Bang Juma. Akan datang, saatnya sudah dekat. Jangan Akan kamu datang mengikuti itu, Bang Juma, tidak ada mereka. kepastian. Saya akan ke gereja hari Minggu. Belum tentu saya ke gereja. Ya itu berarti kau pembohong. Kalau kau mengatakan aku akan pergi ke gereja tapi kau tidak pergi, berarti kau pembohong. Itu bukan pembohong, Bang Juma. Akan itu masih belum ada exactly di situ, Bang Juma. Tapi kalau saya pasti ke gereja, gini loh Bang, saya pasti ke gereja hari Minggu, itu baru pembohong kalau saya nggak datang. Saya akan pergi ke gereja, kamu akan pergi ke gereja katamu. Kalau kamu sudah mengatakan akan pergi, tetapi kamu tidak pergi, berbohong atau tidak? Bang Juma, I'm going to the church next month. Itu belum ada kepastian. Tapi kalau Yesus saya bilang tidak menggunakan bahasa Inggris, Kuclo. I have to go to the church. Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab jangan disesatkan ya maksudnya. Iya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya itu ada nggak kepastian datang apa enggak? Lah, itu dia sudah katakan sebab. Gini, itu harus kita validasi sama yang diperintahkan. Berarti Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Oh, nggak percaya? Saya percaya. Berarti terjadi, berarti datang penyesatnya. Ya, iya yang memastikan itu datang kan harus sama yang dipesankan. Kok kita yang jadi? Yesusnya tahu kan kalau akan datang penyesat? Iya itu yang kita validasinya harus sama yang Yesus tahu nggak kalau akan datang penyesat? Yesus tahu nggak kalau akan datang penyesat? Artinya gini loh, biar ku bikin narasinya Bang Juma. Bang Juma di mana sekarang posisinya? Saya di langit ketujuh. Iya, saya akan datang ke langit ketujuh. Soalnya Bang Juma menemui bidadari di sana, 70 bidadari. Kalau kau tidak datang apa namanya? Ya akan saya, tapi saya pasti datang. Akan itu belum ada exactly-nya Bang Juma. Lah kau katakan akan datang berarti kamu akan melakukan tindakan itu. Kalau kau tidak melakukan berarti kau pembohong. Bang Juma itu akan saya tempelin, saya bilang belum tentu kan? Berarti kau pembohong. Kapan kau tidak nempelin berarti kau bohong. Tapi kalau saya bilang si Juma itu harus kayak saya tempelin mulut congornya itu baru harus itu kewajiban, tapi akan itu pasti akan kau lakukan. Kalau kau tidak lakukan berarti kau pembohong. Saya pasti tempelin saya akan pergi. Saya akan pergi besok. Makanya kalau kamu Bang Juma, tidak pergi besok berarti kau pembohong. Gini, ku bikin satu contoh. Udah. Ampun saya, ampun. Apakah undang-undang itu harus disahkan? Ampun. Naikkan Kan Kristen gitu. yang lain. Saya tidak butuh diskusi dengan saudara Kristen yang lowor, bodoh, bisa sama, sombong terhadap kebatilannya. Kamu ke gereja. Gini loh Bang Juma. Kamu colok pantat pendeta sana, kau cium tanganmu. Kalau kau masih harum, rasa harum, berarti kau masih bisa sedikit sehat. Kamu turun. Bang Juma, bisa aku tanya kau. Agak jujur sedikit Basu. Jangan kau bilang Yesus bohong lah kalau kau Kristen. Kalau kau Kristen kau bilang Yesus bohong. Bukan Kristen kau berarti gak percaya Yesus kau berarti. Mending kita bikin kopi. Apain diskusi sama orang bahlul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ini murid-murid waspada atau tidak waspada? Waspada dong, karena yang berkata seperti itu adalah orang yang terpercaya bahwa akan datang. Waktunya sudah dekat. Akan datang dong. Nah sekarang, kenapa dia ngotot seperti ini? Karena dia tidak bisa membuktikan oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain yang keluar dari kubur itu. Tak ada bukti, tidak ada oknum lain. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus hanya yang mereka sembah.
4 nomor dengan nomor 25, yang terakhir nomor berapa? Ya, nomor 25. Melainkan sosok manusia. Bang Abu, Aki Abu, monitor nggak Aki? Harap maklum ya, kalian menghadapi perwakilan dari umat 1 Korintus 4:10, Yeremia 4:22. Mohon bersabar. Mohon bersabar. 1 Korintus 4 nomor 10 apa sih artinya, Kak? Allahu Akbar. Ya itu. Isinya apa, Kak? Itulah orangnya itu.